Kalian pasangan kan? Pasangan nggak? Pasangan nggak? Idi, sayang aku, cinta Pasangan aku. nggak? Kamu yang jawab dong. Kamu jawab. Pasangan apa enggak? Apa ya? Netizen aja lah yang nilai. Selamat datang di Ability Channel, everything about your ability. Ability Podcast. Oke, Ola dan Vero. Alright. Akhirnya kalian datang di sini ya. Setelah nunggu lama gua di sini nih. Seneng banget gua kalian datang sini karena ini menurut gua adalah episode yang spesial. Gua sendiri menarik, gua sendiri tertarik. Bukan menarik, gua Sama sendiri. siapa? Sama gua? Sama dia? kalian berdua. Lu jangan bohong sama gua. Enggak. Kalian yang mana ya gitu. Enggak, gue tertarik sama episode pembahasan kali ini nih. Karena tentang hal yang tabu yang masyarakat banyak tuh masih menganggap kalau ini nih kayak hal yang tidak biasa seperti itu. Tapi bagi gue tuh udah pastinya nggak ada yang maksudnya biasa-biasa aja. Tapi gue interest karena kalian berbeda dari yang lain gitu loh. Gue suka sesuatu yang berbeda gitu. Berbeda, saking bedanya titik. Gak apa, kalian di sini bukan di sini bebas. Kalian pasangan kan? Pasangan nggak? Pasangan nggak? Idi, sayang aku, cinta Pasangan nggak? aku. Kamu yang jawab dong. Kamu jawab. Pasangan apa enggak? Apa ya? Apa Netizen aja lah yang nilai. Netizen aja. Masih belum berani dia malu-malu. Seperti yang terlihat lah. Seperti yang ya dilihat kan? ya, kelihatannya Udah berapa mesra lama banget. Ih, 7 bulan. masih pengantin baru kelihatannya. Masih Belum mau Dindo duluan. belum bisa. Belum ya. Nanti ya on the way ya kalau gue jadi menteri baru gue sahin. Siap. Gue siap. Nanti gue juga dihujat. Jangan sama bilang lu netizen. yang mau daftar juga. Enggak. Gue selalu support saja. Jangan-jangan kameramen mau daftar juga. Masih bening. Ada Iqbal loh di sini loh. Gila. Aduh ya. Menurut kalian tuh Hmm. homoseksual itu apa sih? Kok sampai orang itu kalau dengar homoseksual tuh kayak ribet banget kelihatannya netizen itu. Homoseksual. Kenapa ya? Mereka aja yang ribet kali ya. Kalau kita sih nanggapinnya nggak ribet ya. Homoseksual itu ya manusia. Manusia juga Iya, ya. hidup dengan bernapas juga kan. Iya, Nggak dengan insang kan. Gak dengan kulit juga kayak Makanya kodok ya. nggak dengan dildo juga hidupnya. Apa itu dildo? Gue gak tahu. Kan mereka sama kayak kita kan. Nasi juga. Makan nasi juga nggak makan beling Iya, kan. bukan kuda lumping. Kan? Makanya. Maksudnya kenapa kok? Maksudnya netizen atau masyarakat banyak itu kok kalau denger homoseksual tuh kayak apaan sih kalian itu? Kalian tobat lah. Oh banyak. Banyak. Konten gue setiap hari bayangin 27.000 sampai 30.000 komen ya kan. Banyak juga ya. Isinya banyak. Cek aja tuh di situ @artosola hanya 3 sih ya promosi. Gak apa-apa, kalian promosi aja di sini. Karena gue tahu kalian dari medsos juga. Emang itu parah sih, dan view terbanyak ada video satu kita yang benar-benar viral itu 16 juta. 16 juta. Kalau di YouTube kayaknya itu udah banyak ya, Wak. bisa juta lagi. Wah. Tapi kan di situ gak dapat duit. Tapi kan endorsan ada dong. Endorse ada, alhamdulillah ya Iya, kan. terus? Puji Tuhan Amitofo ya, Wak. Ya gitu, banyak komen yang bilang tobat. Padahal gue ngerasa kayak ya gue nggak bikin yang aneh-aneh. Sorry itu saya gue nggak mesum di sana. Gue nggak menunjukkan hal-hal yang emang tidak educated gitu kan. Hal-hal yang menurut gue salah juga gitu loh. Dan ya gue bikin konten sesuai dengan apa yang gue suka. Jadi gitu diri sih. sendiri juga Jadi ya. sendiri aja gitu. Be yourself aja. Iya, karena gitu. kalau tidak be yourself tuh capeknya minta ampun, Bos. Iya betul banget, capek gitu. Lu boleh gitu kan, mau termotivasi dengan kesuksesan orang lain tuh boleh silakan. Tapi untuk berubah menjadi orang lain, no bagi gue no, itu X banget, salah gitu. Salah, jadi just be yourself and then make the world to follow you gitu loh. Jangan lu yang follow world, jangan lu yang follow orang gitu. Biarin orang yang follow lu. Buktinya biar konten gue begitu. Ini maaf nih ya, ini teruntuk buat netizen ya kan. Terkadang mereka ngehujat, tapi pas ketemu kita udah buktiin ya. Kita ke Tangerang, kita ke Bekasi, kemana-mana nih. Ibu-ibu, gue nggak mau bilang dia kayak gimana, intinya yang udah punya anak segala macam. Foto dong kakak, foto kakak artis TikTok kan. Itu banyak banget. Ya kayak gitu. Mereka beraninya cuma di komen doang. Nah, itu dia tapi mereka ternyata pas ketemu beda. Beda ya. Gitu. Jadi kalau ditanya menurut lo, kalau menurut orang lain gue nggak mau bawa-bawa orang lain, tapi kalau ditanya menurut gue homoseksual itu seperti apa, gue bilang ya homoseksual itu
apa ya, kalau dari aku sendiri kayak mereka udah terlahir seperti itu, yang gue tahu gitu, dan teman-teman dekat gue juga banyak yang udah cerita sama gue gitu kan. Banyak yang bilang faktor Lingkungan. sakit hati sama perempuan, itu ya lingkungan. faktor lingkungan, dan juga faktor apalagi broken home dan lain sebagainya. Berarti menurut lu homoseksual itu udah dari sejak lahir? Menurut gua, nanti kamu ya gantian kita ya. Ih, siap. Dia kayaknya punya jawaban juga deh. Iya, nanti gantian. Ini Vero karena nanti. gue MC ya jadi bawel ya, Wak. Iya, Wak. Netizen maaf ya. Gue emang doyan ngomong kan. Tapi kan MC itu bisa menghidupkan suasana, Pak. Betul. Masa sih? Jadi lebih asik. Menghidupkan aja. yang lain nggak? Boleh. Jangan di sini, Pak. Ya Allah, Pak. Kok mukanya gitu sih? Kayaknya Vero malu-malu gitu. Malu, ya? dia Gila. Lu senengnya yang sama malu-malu kayak gitu berarti. Jadi gue yang agresif. Lu yang kelihatannya. agresif. Padahal kalau di dalam ruangan dia yang agresif. Tapi biasanya yang sungai yang bahaya tuh yang diam. Nah, tenang, yang kalem, menghanyutkan. tapi menghanyutkan, betul. Sampai hilang ingatan. Gitu ya, Pak. Kemana mas? Gak balik-balik. Gak balik-balik. Kayak gitu jadi lupa gue sampai di mana. Enggak. Maksudnya menurut lu homoseksual itu emang sudah dari sejak lahir berarti kan ya? Ya, yang aku tahu ya, gue kan usia sekarang udah 29 tahun ya. Gue lahir dari 91 sampai sekarang dan banyak bergaul sama orang. Mungkin kalau dibilang dari segi pergaulan ataupun lingkungan dan lain sebagainya itu 20% I think menurut aku. 20%. Kenapa aku bilang kayak gitu? Sebenarnya kalau homoseksual itu nggak bisa disembuhkan. Lu jangan maksa. Jatuhnya mereka jadi munafik. Berarti bukan penyakit dong. Bukan. Aku bilang itu emang sudah ada, terlahir dan tercipta seperti itu. Itu kata gua ya. Itu kata gua. Iya. Ya. Dan kalau mereka menilainya beda itu terserah. Tapi kalau menurut gua kembali, biarkan mereka hidup dengan perasaan mereka. Gitu loh. Semakin lu kekang, semakin mereka ngumpet-ngumpet. Iya. Mereka berubah di belakang loh. Iya, That's why betul. kenapa banyak yang kayak Menutup diri ya. ya menutup diri akhirnya muncul di berita melakukan baru-baru ini ada viral juga Iya. di Wisma Atlet. Kalau lu udah baca, tahu nggak beritanya? Baca gue. Itu nurse sama pasien. Iya, Kenapa? Mereka nggak ada edukasi untuk itu dan mereka nggak ada kebebasan atas itu. Seandainya mereka diberikan kebebasan gitu kan, mereka akan lebih kayak menghargai dan mereka akan lebih tahu batasannya. Sama kayak sex education aja, Iya, kita oh iya, kurang di bener. sana, bener nggak? Di Indonesia aja seks education itu masih tabu loh. Tabu Maksudnya banget. banyak orang anak-anak muda yang melakukan seks bebas tanpa tahu resikonya, tanpa tahu kesehatannya. Betul. Coba ada seks education diajarin sejak dini, mungkin Betul. mereka lebih safety ya. Lebih safety, betul. Mungkin ya, sama seperti homoseksual seperti itu juga ya. Betul banget. By the way, lu jadi homoseksual sejak umur lu tahu kalau Pertanyaan lo to the point. ya kan Aduh, lu ya bilang Allah. homoseksual itu dari lahir kan. Iya. Tapi lu tahu sadar bahwa lu itu seorang homoseksual itu dari umur berapa? Kalau gua itu jujur dari SMA ada nyaman ya. Kalau ngeliat cowok tuh kayak gila, dia tuh kayak cool banget sih gitu, kayak oke banget sih. Tapi untuk punya rasa nggak ada. Nggak ada pada saat berarti itu. Ya, tapi kenyamanannya itu beda karena gua kan bisa dibilang di kota kecil ya, lahir dan besarnya. Jadi kayak ngerasa gila ini kayak apa sih, cool banget, keren banget, pengen kayak dia. Kayak gitu sampai akhirnya gue kuliah di Jakarta, kuliah 2011 gitu kan. 2011 kuliah, terus di sana mulai mengenal diri, tahu ini bukan lingkungan dan bukan apa-apa enggak, tapi emang gue kayak mulai mencari jati diri dan gue mulai tahu siapa gue gitu kan, who I am gitu kan, kayak oh ya udah gitu. Akhirnya gue tahu gitu gimana gue berperasaan, gimana gue menyukai seseorang kayak gitu, dan akhirnya gue ngejalanin waktu itu sama first love gue. First love lu. Betul. Tapi kan dulu juga, maksudnya kalau apalagi lu bilang lu berasal dari kota kecil, gue juga dari berasal kecil. Informasi dulu kan susah banget. Kayak sekarang gitu. Susah. Anak SD, anak umur kelas SD kelas 1 aja udah tahu main TikTok dan lain-lain kan. Kalau lu berarti dari SMA lu udah mulai ngerasa ya. Udah mulai tahu, iya. Udah mulai tahu kalau lu itu lebih cenderung Kayaknya ke cowok benar, deh, ke kelihatannya cowok suka atau ke cowok. kemana. Kalau Vero, lu suka, maksudnya lu berasa kalau lu gue suka sama cowok deh kelihatannya. Lu dari kelas berapa? Iya, kalau gue sih dari SD ya. Gila. SD. Wah. Iya, tapi cuman sekedar mungkin kagum aja ya kalau Oh, ngeliat kagum cowok. cowok ya. Belum memberanikan diri gitu kan. Nah, semenjak kayak SMA udah pergaulan yang lebih luas, jadi lebih terbuka lagi sih. Lu pacaran sama cowok dari kelas berapa? Lu ngejebak gua ya. Gak sih, gue penasaran. Kalau gua banyak nolak podcast orang loh. Gua datang ke sini dan lu bokar semuanya. Lu maksud gue,
Oke, kalau lu suka sama cowok kan dari pendem di hati kan, nggak tahu orang nggak tahu. Maksudnya lu memberanikan diri untuk bicara ke orang. Kalau iya biar sih. Biar lebih jujur. Iya boleh. Dari kelas berapa? Lu berani ngomong gue suka sama lu gitu. Gue mau pacaran. Kayak kalau gue cowok hetero kan, suka sama cewek ya bilang aja gue suka sama lu, mau nggak pacaran gitu. Nah kalau lu dari kelas berapa Vero? Pertama kali sama cowok tuh ya SMA. SMA ya berarti ya. Sekelas. Enggak. Beda sekolah? Iya. Beda sekolah atau yang lebih atas? Lupa ya. Lupa. Kalau lu Apa gua? maksudnya lu pacaran sama cowok dari kelas berapa? First love lu itu sama siapa? Oh jangan sama siapa ding, nyebut orang dong. Dari kelas berapa? Bukan SMA yang pasti. Bukan SMA pasti ya. Karena gue dari kampung Iya, kan, iya. jadi belum ngerti apa-apa kan. Kalau gue itu awalnya, jadi pas nyampe Jakarta itu, dia tuh baik banget sama gue ya, satu. Terus kayak yang rasa sayangnya dia beda sih sama orang-orang pada umumnya gitu. Tapi bukan berarti gara-gara dia, gue kayak gitu enggak. Kembali lagi gitu kan, emang gue mungkin sudah ada tapi belum menyadari aja. Sampai akhirnya deket sama dia dan ngejalanin gitu. Itu bisa dibilang 2011 lah. 2011 ya, 9 Pertama tahun kali yang kuliah, lalu. betul 9 tahun yang lalu. Lu yang ngajak atau dia yang ngajak? Awalnya dia yang kayak ngedeketin, kayak aku bilang tadi, dia tuh ngasih perhatian lebih. Terus kan gue dulu ngekos, gembel banget dari kampung wah, sampai jual handphone. Dirawat, Iya. dirawat. Terus dia kayak ngasih gue kayak gak gede sih, dalam arti kayak ngasih perhatian-perhatian kecil, terus ngajarin gue bahwa hidup di Jakarta itu seperti ini. Akhirnya gue jatuh hati lah sama dia. Terus make Ini gue bilangnya dia sange. enggak, gue bingung. Dia ngaceng loh gue ngomong gini. Dia ngebayangin loh. Lu sambil melamun Sambil gitu ngelamun. ngebayangin. Dia ngebayang, aduh enak banget ya ternyata. Gua Enak, bingung. lu harus cobain. Tapi kalau dia tertarik nanti gue kasih kontak lu. Kasih kontak gue ya. Siap, biar dia masuk di grupnya. Tanya Lu dulu, boleh cemburu. Boleh nggak? Trisam lah bertiga. Bah! Anjing. Maksudnya Trisam main bertiga. Nah, indikator orang seorang homoseksual tuh seperti apa sih? Kan nggak kelihatan tuh. Gua kalau ngeliat orang awam banyak bilang kalau badannya sispek cowok itu banyak kan homoseksual. Kayaknya kan belum tentu gitu tuh. Apa indikatornya kata oh lu gay nih. Oh lu apa homoseksual nih. Apa seperti apa? Yang umumnya. yang umumnya. Ya pasti Dia dulu. dari Penampilan. penampilannya mungkin. Kalau biasanya kan kalau cowok-cowok yang biasa kan ya polos sukanya. Terus kalau yang kayak begitu pasti yang warna-warni lah gitu. Oh suka warna. Lu kalian baju hitam-hitam. Sukanya yang polos apa yang gimana? Apa yang bergiri-giri? Kondom dong bergerigi. Kamu sukanya kayak gimana? Ya Allah. Ya kalau aku sendiri ya berpakaian ya lebih suka yang polos-polos. Yang polos-polos karena biar ya. nggak kelihatan kan. Karena aku kelihatan. tahu yang kayak gitu pasti biar nggak kelihatan aja. Oh biar gak kelihatan aja. Berarti mereka gak be yourself dong. Makanya nutupin kan. Nutupin ya. Kamu emang benar-benar. Kalau gue sendiri, kalau ngelihatnya, jadi kalau gue sih lewat penampilan itu bisa dibilang udah hampir munafik semua ya. Jatuhnya kayak menutupi karena kita hidup di negara ini gitu kan. Tapi kalau gue lebih prefer ke hati lu udah begitu, lu nggak perlu jelasin, gue tahu. Contoh kayak dia nih. Misal, bukan dia, misal. Gue tahu, langsung bisa tahu. Gue nggak mungkin salah gitu loh. Kalau lu- radar gue itu nyala. Iya karena lu kan juga seorang homoseksual gitu. betul. Maksudnya bagi Tekankan gua terus aja homoseksual. ya di apa kan be yourself, Iya, be yourself. benar, Gue benar, pengen lu kalian terbuka sini dan orang-orang tahu gitu tuh. Kalau kalian itu juga normal. Orang bilang homoseksual tuh gak normal salah menurut gua. Ya mereka normal, mereka Dianya jadi yang seperti normal. Iya, mereka berpikiran terlalu sempit mungkin, nggak open minded. Kamu yang nggak normal. bukan kameranya yang nggak Kameranya. Kalau gua kan nggak tahu gitu tuh. Nggak ya mungkin kalau dia agak lemah lembut mungkin gua itu. ada kelihatan gitu. Maksudnya ada kan yang cowok banget gitu tuh. Justru yang kebanyakan ya, banyak yang melambai kok tapi punya anak. Iya, Banyak iya, banget. Banyak teman-teman gue tapi gue nggak mau sebut gitu Iya. loh. Dari kalangan selebgram, artis segala macam, banyak gitu loh. Mereka melambai tapi buktinya merit kan. Punya anak. Tapi kalau gue bilang sendiri dari gue nya, kalau ngelihat homoseksual tuh nggak dari penampilan lagi. Kalau untuk yang sekarang, radar makanya gue bilang tadi, gue
gue udah bisa tahu gitu ada aja alarmnya sih. ya? Iya, Ding, ding, gue ding, ding, benar ding. banget. Jadi udah susah memang karena banyak kan homoseksual itu nutupin diri sendiri, nggak be yourself tadi aku bilang, nggak jadi diri mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka takut dihujat, takut dibully, takut diasingkan, Iya, takut iya, dibenci, dikucilkan, ya. dikucilkan. Kalau gue bodo amat sebedeting, terserah lu, sebedeting, mau ya. suka silakan, mau nggak bye. Iya. Gue makan sendiri, hidup sendiri. Lu nggak ngasih gue makan. Iya, betul. Justru gue dari konten gue dapat duit, gue makan. Iya, Tetap orang betul. promosi lu ya, sorry to say nih ya. Lu mau ngelakuin apa gitu kan? Kayak gue ini bikin konten kayak menjijikan banget pun. Tapi kalau udah viral, famous, semua orang kenal lo. Iya, pada ngaku-ngaku ini Tai temen gue kucing, nih, iya. ini sahabat gue nih gitu ya kan. Terus, Ola tolong dong, aku numpang promo ya. Dah. Padahal dia ngina-ngina lu di belakang. Di belakang ngomongin kita, jadi munafik kan. Munafik Kayak gitu. gitu, Lu makanya- juga kayak gitu juga? Iya, teman-teman kuliah apalagi kan kayak Dulu kayak dikucilkan gitu ya. Sekarang, oh itu Vero gini yang udah punya viral. all shop minta endorse. Iya. Lu mintain duit. Gitu. Ya iya, jujur kalau masalah bisnis is bisnis, friend is Oh, friend, iya, family iya, is family. iya. Lu mau promo di kita bayar. Iya, karena kan itu profesi gitu tuh. Lu saling menghargai aja. Ini Dan gue profesi membangun ini pun maksudnya Gak gampang, nggak gak gratis gampang. juga kan. Gue keluar kota Iya, kan. keluar kota, dihina orang. Itu kan mental itu nomor satu loh. Banyak orang yang kelihatannya bahagia, hai, ternyata hatinya sakit. Atau bunuh diri. gitu, Coy. Dia sih kalau lebih mikirin netizen dia. Oh, Kalau Iya, gue sih jadi enggak, gue cuek banget. Kalau orangnya. Artus kan tadi dibilang dia nggak peduli. Kalau gue sih yang tadi gue bilang penampilan aja masih gue jaga biar nggak terlalu kelihatan karena kan ya gue masih panjang lah ibaratkan karena gue masih kuliah masih kerja kayak gitu jadi gue masih menutupi. tapi kalau saran dari gua sih, lu sebenarnya harus be yourself dari sekarang sih. Kenapa? Enggak seriusan. Kalau lu nanti tambah susah, tau nggak lu? Kalau lu dari sekarang, kemudian setahun atau 3 tahun kemudian lu udah biasa aja orang. Sama kayak ketika gue mutusin untuk nyemir rambut waktu itu. Orang banyak bilang, lu udah hitam, gemuk, dekil, hidup, pakai disemir lagi rambutnya. Tapi ketika gue, ya udahlah gue bodo amat. Akhirnya orang banyak suka kok gitu tuh. Jadi ya udah be yourself aja, bodo amat sama netizen tuh. Toh netizen tuh paling kuota juga dia minta orang tua kalau menurut gue. Bener gak sih? Bener. Udah minta duit dari orang tua, ngehujat orang pakai jarinya dari duit orang tua lagi kan kurang asem. Kan? Durhaka ya. Durhaka emang nggak tahu diri. Gue tuh suka sama penampilan seorang yang metroseksual, homoseksual gitu. Gue suka banget. Coba badan gue mendukung, mungkin gue bakal berpakaian seperti homoseksual. Rasanya juga ngikut ya. Enggak. Maksudnya, gue suka. Maksudnya penampilan mereka keren, rapi dan lain-lain. Cuman karena badan gue masih belum mendukung, mungkin gue masih pakai bajuan yang cocok sama gue untuk sekarang gitu tuh. Nah, menurut kalian tuh homoseksual tuh lifestyle nggak sih? Maksudnya ngerubah kalian banget gak sih? Iya. Contohnya seperti apa? Ini dia banget jawaban dia. Kamu yang jawab deh kalau itu. Iya, kalau dari menurut gue itu merubah banget sih karena kan biar yang paling penting juga biar orang tertarik sama kita kan, apalagi yang kayak yang kita suka gitu kan. Jadi kita bisa tebar pesona gitu kan kalau jalan. Gatel emang. Gue berarti lo genit dong ya. Emang. Kelihatan kan? Gak apa-apa lah. Kelihatan kan? Iya tadi gedip-gedipin gue lo gimana tuh? Bercanda. Gak apa-apa silakan sih. Gak, Baca pengen coba yang baru. Oh my god. Terus Terus lanjut lagi. Terus? Masalah penampilan dia banget. jaga penampilan banget ya. Iya, kalau menurut gue sih merubah penampilan gitu. Karena kan lingkungan juga ya teman-teman yang kayak gitu kan penampilan juga oke. Jadi kita kayak kebawa lingkungan juga. Lingkungan ya, lifestyle-nya harus jaga. Iya. Wah itu tangan lu kenapa gitu? Enggak ini. Lu jangan traveling dong. Gue megang mic. Pusing gue sih. Gue megang mic. Gak, gue megang mic. Iseng gak ada pegangan. Terus kenapa nih, gue penasaran juga kenapa, balik lagi pertanyaan tadi, kenapa seorang yang homoseksual harus berbadan bagus, six pack dan lain-lain. Apa itu mempengaruhi rasa atau gimana? Aduh, gue nih jawab nih kalau soal gue. Sebenarnya jawaban dia juga sih ini sebenarnya, tapi gue mau jawab dan ini memang mungkin bisa merubah pikiran orang-orang juga, khususnya buat LGBT ya kan. Karena aku orangnya nilai orang bukan dari look penampilan, jujur kalau gue. Gue ketemu dia juga nggak kayak yang sekarang. Oh berarti sekarang udah upgrade berarti ya? Upgrade. Bisa, gue jujur loh, mau lihat nggak? Mau kasih lihat nggak foto dia sebelumnya? Gue punya. Kalau mau lihat buluk, nggak punya apa-apa. Nothing. From nothing ya. Bersama-sama From gue. zero to hero berarti ya. Sama gue jadi to be something. Ya, Karena gue jujur, kalau gue ngeliat orang itu emang tulus. Gue using my heart. Gue selalu menggunakan hati gue untuk melihat orang.
Jujur penampilan enggak, lu liat gua. Nggak ada yang percaya kali kalau ngeliat gua. Cewek-cewek banyak yang naksir sama gua loh. Iya, Sampai banyak, sekarang. banyak, Karena banyak. gua laki banget lu liat gua. Iya. Jujur aja, kecuali kalau gua udah ngomong ya, Wak. Iya. Bawel. Baru kelihatan. Baru ya. kelihatan ember. Iya, cus. Jelas. Tapi gua top ya. Iya. Top ngondek. Top ngondek ya. Terus gue nggak ngeliat orang dari penampilan kayak ini bilang tadi harus 6 pack, 1 pack, 7 pack, 8 pack, 10 pack apalah itu pokoknya test pack ya kan. pack pokoknya gue nggak peduli itu, gue lebih mementingkan perasaan, rasa dan hati. Kembali lagi ya ke hakikatnya lu jadi seorang homoseksual, kenyamanan ya. Kenyamanan, gue butuh yang nyaman dan gue butuh orang yang emang ngerti gue, tahu gue dan mau hidup sama gue. Karena gue kalau pacaran selalu stay bareng. Gue nggak pernah mau nggak stay bareng, ya gue nggak bisa. Enak ya Wak ya kalau kayak Enak, gitu Wak, ya. tiap hari, bener. Gak ada Kayak suami omongan istri aja. orang. Iya maksudnya kalau hetero kan wah itu sekosan tuh satu atap tuh si anjing cowok cewek gitu. Kalau lu kan aman-aman aja. Aman aja, nggak hamil kan soalnya. Iya. Enaknya di situ. Berarti nggak perlu kayak khawatir tiap bulan. Sayang kamu telat gak ada. Kalau kita nggak datang bulan, Gak datang bulan. datang tagihan. Gak tagihan ya. Iya. Tiap bulan keluar kan. Kayak gitu. Jadi kalau dibilang lu lihat penampilan juga enggak sih. Kalau kayak gue aja lihat aja look gue. Kecuali kalau gue lagi show atau gue lagi syuting atau gue lagi nge-MC atau apapun lagi kerja, mungkin gue harus jaga penampilan. Gue mungkin kayak pakai aja serapi sesuai dengan tuntutan pekerjaan kan. Tapi kalau untuk hari-hari, kalau soal perasaan cinta gue nggak mau. Gue mau lu kenal gue sebagai orang yang apa adanya, bukan yang ada apanya. Makanya kalau ya sakit banget sih kayak gue, maksudnya gue sebelumnya juga banyak banget disakitin sama mantan gue SD gitu kan. Gue 5 tahun pacaran. Wah awet juga. Awet. Ya. Gue kurang setia apa gitu kan. Ini kalau Lu baru sambil ngeliatin kayak gitu loh. dia tahu gue, Iya, dia iya, tahu iya. gue nggak mungkin gue kayak ada lah, gue nggak munafik juga ya, ada lah kayak chat sama orang lain, ada chat sama orang lain tapi sekedar chat, nggak ketemu dan nggak ngelakuin something apapun gitu loh. Jadi gue emang kayak itu wajar ya kalau menurut gue, yang normal aja laki sama perempuan aja itu Iya. banyak kok. Yang main serong Betul, ya. nyerong kiri nyerong kanan, tapi kembali lagi gue ngapain? Gue tidur nggak sama dia? Gue ngewe nggak? Gitu kan? Gue ngelakuin nggak? Gue ketemu nggak? Sama sekali. Paling parah-parah yang pernah gue lakuin dan dia tahu, kita pernah ribut juga. Oh bener berantem Gue juga. VC, ya pernah. Karena gue kayak enak banget sama dia dulu. Pernah ada satu hal yang bikin gue benar-benar kayak benci banget sama dia, kayak ngerasa kayak gue harus beralih nih ke yang Harus lain. ganti nih ya Jujur, gitu. ya gue download salah satu aplikasi, and then gue VC, dia tahu itu dan ketahuan. Emang gue nggak bisa bohong, iya. ketahuan sama dia, ketahuan akhirnya ngamuk, berantem, sempat mau pisah gitu segala macam. Akhirnya gue hapus lagi karena emang bukan gue banget itu dan Tuhan nggak ngizinin Lu itu. cuman kayak pelampiasan gitu aja berarti Betul, ya. gue kayak emosi aja gitu sama dia. Kenapa sih lu kayak gini? Padahal gue udah kayak tulus banget sama lu, sayang banget sama lu. Kenapa lu harus kayak gini? Gitu. Terus kalau berantem kalian tuh gimana sih? Coba kalau berantem seperti apa? Dia ninggalin gua, Oh my god. nyusun barang-barang, taruh mobil, kabur. Udah gua nggak bisa ngapa-ngapain, menghilang, handphone mati semua. Aduh gua gila deh kalau itu. Aduh, itu cara yang paling bikin gua crazy sih. Iya. Gue bisa kayak pengen mati rasanya. Depresi gitu ya. Depresi banget. Karena nggak bisa ngapa-ngapain bro. Iya. Kalau dia kasih tahu, aku di sini. Udah kamu jangan hubungin aku dulu. Tapi tetap masih aktif, masih kayak. masih tahu kabarnya di mana, Iya, gak khawatir bener. kan. Iya. Kita kan semua connect ya, kayak sadap WA juga. Terus kayak Lokasi. share lokasi. iya, Sherlock. Kalau di iPhone kan kita ada lokasi kan semua. Jadi nggak bisa macam-macam. Instagram gue login di dia, Instagram dia login di gue. Tuker-tukeran password gitu. Iya, ya. Ber. Semuanya. Makanya ketika kita berantem, dia putusin semua itu. Dia menghilang dan handphone nggak aktif. Anjing, lu tahu nggak? Iya gue tahu. Ulang Ya bukan gue nggak tahu. Maksud gue kan? Enggak maksud gue. Kalau gue enggak. Kalau gue maksudnya gue punya pasangan cewek juga kalau berantem gitu kan. Kadang-kadang mereka matiin semuanya yang biasanya kita tahu. Maksudnya sebenarnya Vero nih ya, gue kasih tahu ya. bukan karena gue pengen tahu kabar lu. Maksudnya, bukan karena gue gimana ya, khawatir aja gitu, takut lu diapa-apain sama orang lain dan lain-lain. Mungkin kayak gitu ya bro ya. Betul, takut Betul kan? kamar orang lain. Takut diculik om-om kan. Iya banyak banget om suka sama dia loh. Banyak ya. Tiap hari DM-nya, kamu cakep banget, kamu ganteng. Tapi gue emangnya orangnya cuek, selagi nggak dia ladenin. Iya. Kamu ini, kamu di mana? Ketemuan yuk, apalah. Aduh, kadang-kadang pengen sampai teman-teman dekat gue Godain juga. bom like dia, Oh my terus nge-DM kayak God. bilang pura-pura komen kayak, ih kamu bening banget, ih saldonya begini. Dalam hati gue, ngehe, lu pikir gue nggak tahu apa? Gue pura-pura bego aja, Iya. tapi dia nggak ngeladenin, Ngeladenin ya. Saling percaya aja lah. Kalau lu gimana? Pernah nggak dia melakukan hal kesalahan apa yang dia lakuin gitu? Ya itu kesalahan besar dia itu.
Kayak gimana tuh? Yang tadi dia sampai Vici download gitu. aplikasi kayak Oh, gitu kan. aplikasi Enggak. Ya sebut merek deh. salah. Tit di download lagi ya. Iya. Kameramen ya. Nanti di tit. Dia. Ada nggak Maksudnya di aplikasi Whatsapp? dating. Hmm, Apa karena itu? Bukan. Aplikasi chat sih. Hmm. ya terus ceritain ya. Ya udah nggak apa-apa. Emang itu kesalahan gua sih. Ah, Kan iya. gua udah kasih tau tadi alasan gua apa. Iya. Ini nggak apa-apa cerita aja. Terus kesalahan terbesar dia juga sampai pernah nelpon nyokap gue. Oh, berarti keluarga kalian tahu? Enggak. Enggak. Oh, kayak mungkin keluarga mungkin mikirnya temen nih, pengen nongkrong gitu. Ya aku jadi gini ceritanya, jelasin dulu dong dari awal. Jadi kan yang tadi dibilang kalau misalkan gue gue nelfon ngapa-ngapain nih. ya kalau misalkan ribut kan pasti gue copotin semua Ya, aplikasi itu kan putus dan kontak lah ya. iya gue off gitu dan ya udah tiba-tiba dia ternyata nelpon nyokap gue nanyain kabar gitu Kayak kan. gitu. Jadi dia minta turun nih mendadak. Jadi ada masalah gitulah dia. Terus Hmm. ya gue sebagai orang yang ada di hidup dia, maksud gue butuh tahu dong. Tapi dia nggak mau cerita. Nah sifat dia ini orangnya introvert, sementara gue extrovert. Dia nggak mau cerita. Kayak lebih mendem diri aja Iya, gitu ya. gue butuh tahu dong, tapi Iya, dia nggak iya. mau cerita. Akhirnya minta turun tiba-tiba. Itu posisinya mau masuk tol, arah Ancol. Lu bayangin demi Allah, di badan dia ini ratusan juta. Gitu aja gue bilang. Iya. Gue ngeri dia bawa tas, bawa perhiasan, Iya. bawa handphone juga baru beli pula itu iPhone 12 Pro Max iPhone kayak 12 dia. ya. Selalu upgrade ya, Nah, Wak. turun Gila. di pinggir jalan dan posisinya sepi. Akhirnya gue saking emosinya udah ribut-ribut dulu, yaudah terserah lu dia gue bilang. Akhirnya gue turunin beneran. Lu jahat juga ya. Dia bukan gue yang jahat, dia yang minta. Gue udah tahan. Sama emang aku pengen loncat dari mobil Iya, karena dia sampai tahan. bukan pintu mobil dan gue tarik sampai ini tarik begini sampai kasar banget sih gue sampai narik begini. Tapi bukan mau ngasarin, tapi maksud gue Iya. lu jangan loncat. Ya, bahaya. Bahaya buat lu Iya, gitu. iya. Namanya bocah kan. Kita kan udah tua ya. Iya, Kalau dia iya. kan masih yang Lu kayak lebih labil, mengerti. Iya, emosi. iya. Tahan dulu, tunggu gue bilang. Gue pengen tahu kenapa masa dia gak mau cerita. Akhirnya singkat cerita, gue turunin di depan lewatin mau tol Ancol itu dan itu sepi. Gue panik, gue bingung masalah apa sih gitu. Jadi gue mau make sure doang. Akhirnya gue telepon nyokap dia, gue ngaku sebagai admin boxer usaha kita jualan kan. Partner bisnis ya. Iya, partner bisnis. Terus akhirnya mamanya ceritain semua masalahnya dan gue percaya gitu. Ada akhirnya oh ya udah seandainya dia cerita nggak akan kayak gitu. Iya, gitu. iya. Akhirnya ya udah, nah dia marah banget di situ, marah besar. Menurut dia itu adalah privasi dia yang nggak boleh gue iniin. Menurut dia ya family gue, ya udah family gue, lu nggak Iya, boleh iya. telepon nyokap gue Iya, gitu. iya, Fatal. iya. Akhirnya Fatal, dia ya. benar-benar nggak pulang terus beberapa hari dan kita pisah beberapa hari dan itu gue stres banget sih, kayak salah gue apa sih gitu. Gue kan Iya, cuma iya. khawatir. Gue Iya, bilang iya. sama dia, gue khawatir. Ha. Gue sampai gue bilang, tante tolong ditelepon ya, takutnya dia kenapa-napa. Gitu doang sih, nggak ada yang aneh-aneh. Jadi marah banget di situ. Dan itu menurut dia kesalahan besar juga. Fatal menurut dia ya Menurut gitu. dia. Berarti kan kalau maunya hetero kan kalau udah berantem terus ketemu lagi tuh balikan lagi kan kehidupan seksnya lebih liar gitu kan, Pak. Ini gue, kalau gue jujur aja gue bisa dibilang hyper. Oh, lu hyper ya. Gue lebih Seminggu bisa berapa kali, Pak? kalau bisa diladenin tiap hari. Gila. Tapi dari doinya nggak mau Nggak layanin mau, tiap ya. hari. Selalu Iya, iya. kayak aduh jangan begini tong gitu, jangan Iya, kayak iya, gitu, iya, jangan iya, kayak gitu, iya, jangan iya, kayak iya. gitu. Kalau lu gimana? Kalau gimana? Maksudnya kehidupan seksual lu sama dia? Kalau gue malah yang menjaga ya. Oh, penjaga itu gimana maksudnya? Kayak yang karena gue tahu yang tadi dia bilang dia hyper banget, jadi ya gue juga nggak mau lah gitu. Oh, lu pawangnya lah ya. Oh, stop. Juga Nanti lagi sabar gitu. Gila sih. Jangan semua dikasih tahu dong. Tapi by the way, gue tahu kalian itu pas viral itu gue tahu ketika kalian diludahin sama pengendara mobil tuh. Itu Gua gua. tahu. Oh, lu ya. Berarti gak sama lu? Dia bawa mobil sendiri, aku bawa mobil. Oh, Jadi terus gimana ceritanya tuh? Ya jadi dia habis MC kan dan gue ada acara gitu, terus kita pengen nonton. Nah yaudah kita lewat tol tuh bareng. Nah dia ngebut duluan kan karena mungkin emang pengen beli Sesuatu. tiketnya. Nah jangan bilang ngebut, ntar gua dikira ngebut beneran duluan. ya duluan maksudnya. Terus? Salah ngomong lo. Yaudah ceritalah sesungguhnya. Jadi ceritanya gini, dia salah, bukan ngebut. Jadi ceritanya kita dua mobil, terus aku duluan kan, dia di belakang kan. Terus
Akhirnya si peluda itu di belakang gue, dia kayak mau lewat gitu loh. Oh, mau nyalip gitu. Dia justru yang mau ngebut, mau duluan gitu, mau nyalip. Gue kasih lah jalan, kan kita nggak bisa langsung ke kiri secara tiba-tiba kan. Iya benar-benar. Jadi di tol itu gue ngambil ke kiri dikit pelan-pelan, mungkin dia nggak sabaran Di kan. tol itu? Di tol, bayangin aja di tol. Bahaya juga. Akhirnya gue ke kiri sedikit, gue pikir dia bakal langsung lewat. Itu viral banget bro. Iya, Akhirnya dia mepetin di kanan gue dan dia ngamuk-ngamuk. Tapi kan gue nggak bisa dengar, cuma bisa lihat gerak-gerik dia lewat kaca mobil doang. Dan gue nggak buka. Saking paniknya, gue nggak mau berantem, gue lewatin lagi, gue tinggal keluar tol lah Bekasi Timur. Oh. Keluar di sana, gue nggak nyangka banget dia bakal ngikutin gue. Oh. Itu gue sih karena dia nggak tahu apa-apa kan. Iya. Akhirnya gue keluar pas lampu merah Bekasi Timur, terus muter balik di keluar terus ke kiri itu muter balik gitu kan, mau ke arah tempat yang kita mau tuju. Iya. Akhirnya dia tiba-tiba di belakang gua, klakson, gue lihat lewat spion kaca yang mobil, siapa nih gitu. Dia buka kaca, dia gebuk, buar, dan gue standby phone. Gue kan anak broadcast kuliahnya, jadi gue emang, ya, dan gue emang udah selebgram udah dengkot ya kan, jadi emang apa-apa. The power of sosmed, benar harus ada bukti. Bener. Akhirnya gue record, gue buka kaca, gue penasaran, kenapa mas, kenapa pak gitu. Turun lu ngentot, anjing lu, bangke lu, gitu-gitu lah ngomong-ngomong kotor lah gitu kan, buam gitu. Ih, jangan mukul-mukul mobil gua, jangan mukul mobil saya gitu. Sesuai dengan video tuh ada videonya tuh. Kayak dia, cuy gitu. Lu diludahin. Padahal itu waktu corona kan? Corona, dan itu fatalnya, makanya viral tuh gara-gara emang corona. Itu kan bisa nular kalau misalkan dia positif. Akhirnya gue kayak anjing gitu kan diludahin. Kena, ludahnya ada videonya, lihat aja videonya. Numpuk di celana gua. Ih, jijik banget, Pak. Terus gua kayak sambil bercanda. Ih, jijik banget. Gini ya. Ih, dasar lu gila lu gitu-gitu kan. Di depan gua itu ada polisi. Terus gua mau lapor awalnya, tapi ya udahlah gitu kan. Toh cuma diludahin sama dipukul mobilnya, nggak ngerusak mobil juga kan. Yaudah lah, nggak jadi lapor, gue muter balik lagi tuh, kan itu yang dari arah tempat kita itu, tempat kita mau pergi itu, dijadiin satu arah, muter balik. Nah map ini ngarahin gue lewat ke belakang-belakang perumahan gitu, sepi. Gue pikir setelah dia ludahin, dia kabur, udah selesai, dikejar lagi. Oh lu dikejar lagi kayak Fast and Furious. Langsung ke depan gue. Mungkin suka ke lu kali. Kayaknya ya, cuman karena gue nggak, dia bukan tipe gue. Lu kan suka sama yang lebih muda. Iya kan? dong. Tapi lu bukan pedofil kan? Enggak ya? Jangan amit-amit. Walaupun begitu tetap harus sesuai prosedur. Betul. tahu batasan dan batasan. Siap. Amit-amit nggak demen ya kan. Akhirnya dia berhenti, dia turun, ada videonya juga tuh. Dia pukul lagi mobil gue berkali-kali. Terus gue bilang, klakson gue marah-marah kayak tolong gitu. Gue mau diapa-apain ya sama nih orang gitu. Akhirnya dia balik lagi ke mobilnya. Terus gue buka kaca, bapak-bapak ngetok. Kenapa? Pas saya mau dipukul sama orang itu, saya mau dirampok, saya mau diapain, saya nggak tahu, itu saya nggak kenal gitu. Yaudah kamu muter balik aja, kabur lewat sini. Akhirnya gue muter balik, kabur. Gue pikir udah juga, dikejar lagi. Oh kurang ajar juga tuh orang. Serius, dikejar lagi sampai akhirnya di pertigaan. Gue teriak, gue buka, kebetulan itu banyak yang nongkrong, anak-anak muda. Tolong, ada orang yang ngejar saya. Inilah sama orang-orang itu dijegat, suruh turun. Nah pintarnya dia, gue kan emang orangnya kayak malas ribut ya, walaupun gue kayak gini orangnya bawel, kayak mukanya judes, gue malas ribut gitu loh. Ya udah akhirnya dia turun terus ngaku-ngaku anggota, gue nggak tahu awalnya anggota apa, mungkin orang sana salah paham. Anggota apa mereka nggak tahu, ternyata supir driver salah satu perusahaan rental mobil. Anggota juga kan berarti? Anggota supir. Sialannya begitu. Akhirnya diturunin, gue digedor. Nah gue nggak mau turun karena gue nelpon ipar gue kan polisi, gue teleponin, gue minta tolong gitu kan. Akhirnya singkat cerita ada pihak ojek online sama ojek online, ada dua nih ojek online, pakai bajunya bawa nama perusahaan kan, nggak mungkin dia berani macam-macam kan. Akhirnya gue buka kaca mobil, terus gue bilang iya dia mau mukul saya nggak salah, saya ada videonya. Ya udah kalau emang mas nggak bersalah mas turun. Ya udah saya turun, kita mau mediasi katanya. Ya udah pas gue itu posisi masih buka kaca mobil, gue letakin HP di sebelah kiri kan kosong. Jadi posisinya gini nih, nyetir, gue taruh handphone begini nih, pas begini nih, lagi mau rapi-rapi. Dia langsung narik rambut gue, langsung ditarik terus dipukul 4 kali. Ada kekerasan. Ada kekerasan, makanya dia langsung jadi tersangka. Penjara dong berarti sekarang? Harusnya penjara. Dengar dulu nih, belum selesai. Terus? Akhirnya dipukul, pop. Gue langsung tutup lagi kaca mobil. Wah, gue langsung lagi, tolong. Tuh kan gue dipukul, gue bilang gue telepon lagi ipar gue yang polisi. Gue telepon lagi, kabur dia.
Akhirnya gue buka kaca mobil, itu kan gue udah bilang dia salah. Dia cari-cari, orang cari udah nggak ada. Mana tuh orang tadi yang mukul, udah nggak ada. Kan gue udah bilang, gue kasih lihat lah videonya. Nih buktinya saya tadi dipukul mobilnya sama dijegat sama diludahin. Lah mas kenapa nggak ngomong dari tadi? Saya takut, ngerti takut nggak? Karena kan gue kerja jual muka bro. Iya berbahaya. Kalau gue cacat, amit-amit, Iya. siapa yang mau pakai gue? Kerjaan juga ya. Betul. Ya. Muka gue begini bonyok-bonyok, nggak ada yang mau pakai gue. Gue kan harus penampilannya. Akhirnya mereka bilang, yaudah saya mau lapor polisi. Yaudah, muter baliklah gua ke arah yang polisi yang lampu merah Bekasi Timur yang lagi. Tadi itu. Gua minta lah dikawal ke tempat kita mau pergi itu. Di situ gua suruh manajer gua dateng, kita berbincang bertiga sama dia juga, udah ketemu, kita bincang, ngobrol, yaudah buat laporan aja. Buat pelajaran. Gua laporin ke Polsek Bekasi Timur. Akhirnya di sana gue laporin, terus udah diproses, jam 2 pagi gue bilang gue mau dia datang kalau emang mau diselesaikan. Datang. Oh datang dia? Datang. Tapi jam 2 pagi ya, jam 2. Setelah dia datang gue pikir mau minta maaf. Malah kayak songong banget gitu kayak, aduh nih ya gue praktekin ya. Dia ini kata gitu, ini mas ini gini gitu, anjir terus kayak ngancam. Kita juga udah siapin pengacara kalau emang mau dituntut. Oh ya udah, manajer gue juga ngamuk, dia juga bilang ya udah hajar aja, laporin aja, babat terus aja. Ya udah akhirnya gue up terus nih masalah. Nah ternyata Berbi Kumalasari kan sahabat gue tuh, dia sebagai lawyer gue. Lawyer dia kan juga ya. Sama Bang Denny, ada orang Batak juga. Akhirnya dia mau bantu gue untuk sebagai lawyer karena dia tahu gue benar. Kita mau ungkap kebenaran, gitu loh. Kalau gue salah mungkin mereka juga sebagai public figure nggak mau bela gue. Mau ya. Akhirnya dengan bukti yang kuat segala macam, diproses naiklah jadi tersangka dengan bukti-bukti dan sebagainya. Satu tahap lagi dia di penjara. Nah sebelum di penjara kita dipanggil lagi lah untuk ketemu. Dulu. Betul, mediasi dulu di ruangan si polisi ini. Lu tahu nggak pas di ruangan itu nangis viral di TikTok juga sampai hampir 5 juta, lihat aja videonya. Dia nangis ngemis di kaki gue mohon maaf, sampai ngomong istri saya udah nggak makan, anak saya udah nggak sekolah, gitu. tolong saya udah dipecat dari kantor. Lah kemarin lu bilang lu mau laporin gue balik, udah siapin pengacara, mana perusahaan lo yang mau nuntut gue bilang. Sekarang lu udah tahu kan kalau lu salah, gue bilang itu. Dan di situ pun dia masih sempat bilang nggak mukul, sampai akhirnya dia ngaku mukul. Udah maafin saya hilap, saya nangis lah. Dan jujur si goblok ini, si tolol ini hatinya emang lemah banget. Lu baik. Lu tau cancer kan? Gue gak bilang gue baik, tapi gue kasihan dan gue emang punya hati. Gue bilang gue hidup selalu menggunakan hati gue. Sejahat-jahatnya lu, mungkin lu tembak kepala gue pun gue akan maafin lo. Ya lu udah mati ditembak palanya. Makanya tetap gue maafin. Kan di surga gue kan. Gue lihat dari surga apa dari neraka pokoknya kan. Ya udah saya maafin kamu. Gitu. Akhirnya gue maafin, nggak pakai lama gue nangis juga di situ sampai ya polisi juga kaget gitu kan, emang bukan settingan sama sekali. Si Kumala juga kan ngevideoin, dia posting di story kan, gue nangis bener karena nangisnya kayak gue bilang sama Tuhan karapa harus gue sih korbannya? Gue nggak pernah jahat sama orang. Mungkin karena lu Tuhan menurut lu baik, menurut Tuhan makanya masalah itu diberi ke lu gitu. Makanya jangan jadi orang baik-baik, jadi kena masalah mulu. Nah orang netizen bilang nih, kenapa dimaafin, penjarain aja. Jujur kalau dia single, nggak punya istri, nggak punya anak, gue penjarain. Terus terang, gue penjarain. Tapi berhubung karena dia punya istri nggak punya anak, jujur gue punya ponakan dan gue punya kakak, gue nggak mau itu terjadi karena gue marah sama dia, tapi gue nggak benci, gue nggak dendam, tapi gue tetap harus jaga anak sama istrinya. Akhirnya gue maafin, bikinlah perjanjian, gue tarik laporan segala macem. Akhirnya gue maafin dan dia dicabut, nggak jadi di penjara. Gua kasih tahu dia juga kalau gua marah sama lu karena lu nggak ngakuin kesalahan lo. Akhirnya dia ngakuin, akhirnya dia bilang iya saya mukul, saya hilaf. Di situ gua langsung plong karena di sini gua nggak mau, gua udah korban nih, tapi lu fitnah, lu bilang lu nggak mukul gua, lu kacau. Karena di caption video yang gua viral hampir semua lo, puluhan bahkan nggak tahu ratusan ya, pokoknya banyak banget, lebih dari 30 akun itu, akun-akun gede yang followersnya 1M, 100.000 ke atas, apa yang kecil-kecil juga 30.000, 15.000 itu nge-repost semua. Nge-repost semua ya. Semua ya gue tahu ya karena banyak yang nge-repost waktu itu, makanya gue tahu. Dan habis itu kan gue penasaran nih, ini siapa sih kata gue gitu, kok rame banget gitu. Akhirnya gue ngeliat di TikTok kan, pasti kan orang malunya kalau bagi kayak lu influence kayak gitu kan pasti ada TikToknya. Gue liat TikTok, wow menarik juga gitu buat dia ngeliat. Latar belakangnya wow gitu. Menarik juga. Akhirnya gue lihat. Akhirnya kan pasti kan kalau gue aja tahu, orang tua kalian pasti tahu kan masalah itu kan. Oh masalahnya awalnya dia nggak tahu ya. Orang tua gue, keluarga gue taunya lewat TikTok.
Karena gue nggak suka ngeribetin orang tua, jujur. Kalau bisa mama papaku, keluarga gue jangan tahu gue Jangan bermasalah. tahu ya. Sumpah gue tipe kalian yang begitu. Tapi kan sekarang orang melek digital semua, orang tua juga, bahkan ponakan lu juga mungkin tahu nggak, share ke grup keluarga yang ribet minta ampun. Nah abang gue tuh, kan abang gue pengacara, kenapa nggak ngomong sama gue pengacara gitu. Kenapa lu malah ditolongin sama orang, kenapa bukan gue, kenapa gue taunya dari TikTok gitu. Gue bilang gue nggak mau ngeribetin lu dari Bandung ke sini juga lumayan kan, Iya, pakai ribet ongkos, lu harus ribet juga ngurusin gue, lu ninggalin istri sama anak lu, gue nggak mau. Selagi gue bisa sendiri, udah gue selesaikan sendiri gitu. Itu dia marahnya gitu, keluarga marahnya. Terus gimana? Udah penjarain aja. Aku bilang enggak. Ya udah mama gak usah khawatir. Gak usah mikirin nenek-nenek gitu ya. Intinya ini masalah biarin kelar aja. Udah clear ya. Dia punya istri, dia punya anak. Gue nggak mau juga jadi kepikiran. Sorry ya, dia di penjara 5 tahun nih. Gue yang tertekan batin. Iya. Istri sama anaknya nggak akan makan. Siapa yang mau ngidupin? Iya, Gue nggak mau kepikiran itu sih. Jujur, gue nggak mau kepikiran. Kira gue bilang, yaudah. Aku maafin dia, pengen ngemis-ngemis, ada videonya tuh. Aku bilang udah nggak usah ke kaki aku. Saya maafin. Tapi dari awal seandainya emas, saya bilang. Minta maaf, Seandainya sudah Mas selesai minta ini maaf, masalah. Selesai, Iya, bener. betul, Gue nggak ribet juga. Gue capek bolak-balik kantor. Ngurusin kerjaan, ngurusin orang lagi. Gue nggak meeting, gue nggak ini gara-gara si kampret. Gue bilang. Makanya netizen itu rame. Akhirnya video itu sampai 5M kan. Iya, Gue gak butuh dipuji. Lu gak perlu puji gue. Karena gue ikhlas maafin lo. Ya lu gitu cuman memberitakan apa yang terjadi sebenarnya seperti itu kan. Betul. Nah itu kan konten lu di TikTok kan sama Vero kan, bener kan? Gue taunya juga dari TikTok. Itu pasti keluarga lu tahu dong gitu tuh. Abang gue lihat sih, makanya abang gue sempat rame. Ini adik gue ngapain sama cowok gitu loh. Tapi mereka nggak pernah nanya langsung. Seandainya mereka nanya, di sini juga gue mau bilang kalau mereka nanya langsung, gue bakal jujur sih. Karena gue juga nggak mau mati bawa dosa ya. Kalau mereka bilang, orang-orang kan bilang ini dosa kan. Walaupun ini hak gue atas pilihan gue, tapi tetap seandainya orang tua ataupun kakak gue ataupun gue nangis nih lah. Gak apa-apa. Seandainya mereka pun nanya gitu kan, ya gue bingung sih sama diri gue gitu. Gue nggak tahu ya kenapa orang selalu menyalahkan perasaan ini gitu loh. Padahal gue sebenarnya pengen buka, ya susah. Kalau gue tinggal di luar negeri, mungkin orang luar negeri sudah open minded. Open minded semua kan. Di Indonesia kan emang, maksudnya bukan Indonesia mungkin karena kulturnya aja bro, gitu tuh kulturnya mungkin hal seperti ini kan orang tuh cenderung kayak menghina sesuatu yang berbeda dengan dirinya sendiri gitu tuh. Tapi bahkan mereka nggak tahu isinya seperti apa gitu. Maksudnya kalau orang tua lu, seandainya orang tua lu nanya nanti, lu kenapa jadi seperti ini? Atau enggak Vero, orang tua Vero, lu kenapa seperti ini? Apa alasan lu jadi seperti ini? Kalian mau cerita nggak? Kalau gue juga dari TikTok itu gue udah ditanya sama kakak gue. Oh udah ditanya ya? Iya, gue juga kaget ya? sih. Tiba-tiba dia nelpon kayak, gue pengen ngomong penting nih sama lu gitu kayak, aduh apa nih gue udah tahu nih. Udah deg-degan lu ya? Di sini ya kayak gitu. Terus dia VN kan, kayak lu gue tahu TikTok lu dari teman-teman kerja gue gitu pada nge-follow TikTok lu. Karena kan kakak gue bikin story sama gue kan kayak lagi makan atau segala macem gitu ini kan. Ini adik lu ya gitu-gitu ya? Iya kayak ini kayak adek lo deh di TikTok kayak gitu yang lagi viral segala macem gitu. Jadi dia nanya kayak, gue liat TikTok lu sama cowok gitu. Dia juga nanya kayak gitu, lu masih suka cewek kan? Oh kayak gitu-gitu. Ya gue jawab aja kan kalau misalnya ini cuman konten kayak gitu. Cuman konten ya. Tapi kan sekarang ini udah terbuka loh di podcast. Kalau nanti nanya ke lu ya, lu mau seperti apa nanti? Lu mau jujur atau masih tetap pendirian lu? Enggak, ini masih pribadi gua, enggak boleh ada orang tahu. Kalau gue masih pribadi dan emang kan gue juga nggak kayak gini seterusnya kan, gue juga masih pengen punya keturunan. Wah, berarti lu bakal ditinggal lah. Iya, dia juga ada tahu itu. Oh, lu udah nerima itu? Gue udah prepare itu. Sakit lah bos. Sakit. Ini sampai nangis lu gila. Enggak. Gue udah prepare itu sih, dia udah bilang dari awal. Udah tahu ya. Kan gue bilang tadi, gue selalu using my heart gitu. Biar orang segimanapun ke gue gitu kan, kayak orang-orang tuh nggak tahu gitu loh. Sebenarnya kita pun punya hubungan nggak gampang gitu loh. Nangis aja. Gue soalnya orangnya perasa itu terus. Sama lu kalau tahu cancer tuh bucin dan kita tuh emang ngandelin hati banget. Gue hidup selalu, gue walaupun kayak gini gue percaya Tuhan dan dia pun sholat selalu gue suruh sholat. Karena nggak ada satu orang pun manusia yang tahu sholat kita diterima atau tidak. Ya itu urusan doa pribadi. Kita diterima atau tidak itu urusan kita sama Tuhan gitu kan. Jadi kalau sampai orang ngehina gue segala macam, hinalah gue. Jadi pernah gue kayak gue nangis gara-gara apa? Gara-gara mereka hina orang tua gue gitu loh, kayak ngomong
kasihan ibu lo pasti menderita, ibu lo pasti nangis gitu. Gue kayak rasanya pengen, seandainya negara ini tidak ada hukum, aduh, gue hantam lo gitu kayak, Iya lu sih, boleh iya sih. hina gue gitu, tapi jangan hina orang tua gue. Si anjing, si orang-orang kayak gitu tuh. Bener, lu nggak tahu gue gitu loh. Gue begini karena memang ini pilihan gue dan ini emang udah dari diri gue. Iya. Nggak bisa dibilang kayak lu yang kita bahas pertama dari lingkungan segala. Lingkungan. Mungkin ada tapi itu cuma 20%, 20% only. Iya. Gue berani jamin itu 20% only. Kebanyakan emang mereka lahir sebagai orang yang suka sama jenis, Emang orang udah yang emang homoseksual, homoseksual atau lesbi. Itu banyak banget. Tapi karena mereka lu tekan, lu tuntut untuk menjadi normal, I akhirnya see. mereka menutupi. Gue juga bisa punya keturunan, gampang. Gampang tinggal Tinggal buat, gua tinggal ngewe, keluar di dalam lu sudah ya. ember, lu Iya. hamil, gampang. Banyak kok yang maksudnya yang homoseksual punya anak, punya istri tapi Ya. contoh yang viral kemarin di Kelapa Gading itu ternyata setelah diselidiki punya anak 3. Gua nggak mau itu. Ini yang perlu diketahui orang. Lu jangan paksa orang. Lu paksa orang akhirnya contoh nih gua. Jangan gua nggak akan mau sih. Orang menikah si A contoh. Si A menikah, akhirnya dia menikah karena tuntutan. Mau nggak mau dia mau nikah gara-gara tuntutan. Akhirnya nutupin semuanya. Akhirnya istri dan anak-anaknya nanti yang kasihan. Banyak Iya, loh. iya. Banyak Om-om kasihan. banyak yang suka sama gua. Oh, my Banyak. God. Dia tahu. Dan sama dia juga banyak. yang Punya suka om. keluarga. Punya keluarga, punya anak. Gila. Gua nggak mau. Terus terang aja. Dan gua pernah ngejalanin 2 tahun sama yang udah punya anak sama yang punya istri. Sudah 2 tahun. 2 tahun gue pernah jalanin. Jujur, gue pernah jalanin 2 tahun karena dia punya duit. Gue gak munafik. Gue pernah ya mau sama dia hanya gara-gara ekonomi ya. Duit ya. Gara-gara duit. Terus terang aja, gue pernah ngalamin itu. Gue gak malu dihina, silakan. Itu pernah saya lakukan. Tapi gue punya hikmah dari segalanya, dari semua yang pernah gue pilih gitu loh. Dan itu dia punya istri, punya anak, dan itu yang gue gak mau. Kenapa gue pilih kayak sekarang? Gue gak mau marriage segala macam. Gue gak mau nipu. Udah cukup gue dengan pilihan gue berdosa kan. Tambah lagi gue nipu istri, gue nipu anak nanti yang lahir, gue nipu keluarga gue, nipu keluarga dia. Banyak keluarga yang saya rugikan. Iya, Gue gak mau itu. Jadi mending be myself aja. Iya, myself dengan ya. pilihan Lu gue. pacaran dengan orang yang memang Yang gue sayang, gue tidak cinta. punya keluarga dan lain-lain ya. Betul gitu. Gue gak mau. Berarti lu udah siap ditinggal Vero nanti dong. Nggak tahu dah. Sedih anjing. Sumpah sedih. Gua maksudnya gua nimpen ke gua ketika ada maksudnya pasangan cewek gua ketika dia sudah tahu untuk nanti ditinggal tapi ya mau dilepas sekarang juga masih sayang gitu tuh. Sedih sih, Cuk. Nanti lu kalau banyak ditinggal Vero datang ke gua aja ya. Bercanda sayang. Bercanda. Maksudnya kita sebagai friend, teman kita, ayo kemana yo, biar lu gak galau. Gue gitu. bilang, gue nggak gampang move on. Iya, Gue iya, terlalu bener. setia orangnya, Iya, terlalu. bener. Walaupun gue ada nakal-nakalnya juga, tapi kan emang iya kan. Oh. Loh, aku nakal tapi nggak pernah ketemu kan. Nggak pernah yang Nggak ada langsung yang tahu. ketemu. Kok nggak ada yang tahu sih? Kan kalian udah sadap-sadapan weh. Makanya ini kadang-kadang nih emang nih. Ya kan by telepon Iya. nggak bisa. Lebih pinter malingnya daripada polisi. Nah betul. Boti emang begini nih. Berprasangka buruk terus. Enggak. Gue penasaran nih. Maksudnya ketika gue Padahal itu yang gue lakuin. weh, wah udah buka bos. Enggak. Emang gue tahu dia ganjen. Lu nge-gym juga gara-gara pengen ketemu koko-koko kan? Jujur aja udah. Ganjen. Nah, gue saking gue buka TikTok cari tentang dunia LGBT. Ya. FYP gue LGBT semua. Isinya muka gue semua. Enggak, gue sampai tahu. Maksudnya uke, semi, Aduh, boti, boti, top itu first. apa? Itu apa itu? Kalau top itu yang biasa Kan yang dalam nempong. bahasa Atau yang biasa jadi lakinya. Ya, yang jadi lakinya itu yang boti. Top. kan Oh, itu yang kan top. bahasa Inggris juga ya. Top itu kan di atas, bottom itu di bawah. Nah, bot bottom. itu dari bottom. Dari kata itu berarti. banget dia. Hafal Lebih banget. pinter ya. dia Berarti lu emang. top ya. Iya, gua top. Dia boti, lu boti berarti ya. Boti. Oh. Kamu boti kan? Boti nggak sayang? Sayang. Ada first itu bisa dua-duanya. Oh, bisex gitu. Bukan. Dia bisa di atas, bisa di bawah. Oh, bisa jadi top sama Bisa jadi bot, betul. Oh, Namanya kayak first. gitu. Namanya first. Rata-rata semuanya kayaknya first deh. Cuman mereka kayak mungkin mereka lebih cenderung ke sini tapi bisa aja first gitu. Mungkin gitu kali ya. Lu pernah jadi top? Kasih tahu nggak tuh? Kasih tahu lah. Nggak tahu udah dia. Oh. Kan aku nggak tahu semua tentang dia. Ketika sama lu belum pernah jadi top ya? Enggak lah. Lu lebih ke bot, lu top sejati lah ya. Sejati. Tapi pernah jadi bot Biar ya? gua ngonek juga top. Kalah gua top. Top lu bot ya. Top.
Ya, siap. Gue lebih suka yang menyayangi, mengayomi, Ah, iya, memanjakan. iya, benar. Kalau dia emang yang tipikal yang manja, butuh diperhatikan lebih, Iya, ngambekan, Iya, cemburuan. Sampai gue pernah lagi show, lagi nyanyi, terus lagi di salah satu kafe, gue ditarik, ditinggal sama dia gara-gara gue lagi entertaining orang, owner dari kafe itu. Oh, lu jadi cemburu gitu Iya, kan. padahal dia normal. Iya. Cuma bercanda-bercanda doang. Iya. Ditinggal, bro. Barang-barang udah di mobil aja semua. Gila. Itu pernah sumpah, dan Lucu. untungnya pas gue balik dia masih baru finishing untuk rapi-rapi. Mau rapi-rapi. Baru mau keluar pagar, mundur tinggal doang mundur. mobil. Sumpah ini nggak bohong, tinggal mundur. Tuhan masih mempertemukan. Iya deh. Pertemuan yang ku Sikat inginkan. bos. Nah, nih homoseksual itu stigmanya adalah seseorang yang suka gonta-ganti pasangan. Oh, tidak. Gue punya ada teman. Ya. Dia tuh kayak tiap gue mau nongkrong sama dia pasti bawa pasangan yang berbeda. Kata gue, lu perek juga ya ganti-ganti pasangan, kata gue. Itu yang salah. Itu gimana benernya Itu yang tuh? salah. Ya kalau kayak gue pribadi, aku bilang tadi, aku pakai hati. Aku mencintai orang dan berhubungan serius. Kenapa gue bisa 5 tahun? Iya kan? Kenapa Iya, gue bisa 5 iya, tahun ya. bareng, stay bareng lo, tinggal bareng dan tiap hari bersama. Gak Bayangkan. bosan gak sih? Gak jenuh gak bosan. sih? Aku orang yang gak bisa bosan. Gak bisa. Selagi lu gak macem-macem, gak selingkuh, dan lu gak benar-benar ngelakuin something sama orang lain. Bahkan pernah mantan gue udah ngelakuin, ketahuan depan mata gue sendiri. Gue gerebek Lu masih di bisa kos-kosan. maafin ya? Masih saya maafin. Dengan janji lu jangan kayak gitu lagi. Tetap aja gue dibawa akhirnya putus, gue tinggal, dan gue gak pernah mau ketemu orang itu lagi. Itu prinsip gue. Tapi kalau lu masih setia, masih sayang, nah gue nggak bisa yang namanya gonta-ganti. Kayak 5 gue bilang, kalau sisi kemanusiaannya gue bisa lah chatting sama yang Iya. cakep, Iya. kayak yang hits, Iseng-iseng doang gitu ya. iseng-iseng, kayak parah-parahnya gue pernah VC gitu kan, VC doang, tapi dia yang ngeliatin dirinya, gue nggak ngeliatin gitu, cuma muka gue doang. Iya pernah sampai kayak naked gitu. ya dia ya kayak mancing gue, tapi gue nggak pernah, karena kan gue kan bisa dibilang walaupun nggak terkenal banget, gue public figure. Iya. Gue nggak berani, Lu gue jaga takut di privasi record. ya. Iya, Betul. betul ya. Akhirnya dia show semua segala macam, gue nggak ini, ya udah, tapi nggak menikmati karena gue nggak cinta Gak sama ada dia. feel ya. Gak ada feel. Gak ada feel ya. Sekedar cuma gue lagi marah sama dia, lagi benci sama dia. Pelampiasan. Iya, benar. Dan gue tipikal, makanya kalau ada yang bilang stigma kayak gitu, homo itu gonta-ganti. Ya, itu salah. Tergantung Tergantung seseorang orangnya aja. juga ya. Sama juga walaupun bukan homoseksual, yang hetero juga kadang-kadang ganti-ganti gitu tuh. Nah, makanya lu udah homo, lu begitu. Itu yang bikin lu dihina orang. Iya. Ya iya kan, itu Jadi yang bikin masalah mulu ya. Nah, justru ya kalau memang lu homo, lu tetap ibadah, lu tetap cari rezeki halal, lu tetap setia sama pasangan lu. Justru itu yang kurang di Indonesia ini, kurang edukasi. Iya. Serius, seandainya di Indonesia ini atau di negara kita ini dikasih tahu nih. Oke, memang tidak disahkan secara langsung, tapi lu edukasi mereka, kasih tahu. Kalaupun memang lu suka, lu homo gitu kan, coba lu setia sama satu pasangan. Ada nggak AIDS? Nggak bakal ada. Gak ada ya. Gak ada. Lu coba, kenapa mereka ngelakuin itu? Karena mereka dikekang, dilarang. Apa yang Sembunyi-sembunyi ya. sembunyi-sembunyi, akhirnya apa? Diam-diam mereka ngelakuin, mereka nggak ngerti apa-apa. Iya. Mereka main sana, main sini, akhirnya apa? Penyakit. Edukasinya kurang. Betul, Nah, kenapa di Jerman Iya. disahkan? Suami istri loh, mereka bisa nikah loh. Iya. Saya punya sahabat banyak banget di sana. Oh di sana. Sahabat gue banyak di sana. Mereka nikah sama orang sana, jadi warga negara sana. Tapi mereka itu gila loh. Mereka benar-benar kayak suami istri. Iya. Dan Gue nggak ada pernah lihat di kata- TikTok juga yang ada yang Orang Indo, orang Iya, Karo. orang. Gua Iya. tahu. Oh, yang kurus-kurus itu loh. Iya. Iya, itu yang Yang suamiku, my husband. Iya, yang masak untuk suamiku. Iya gitu anjing. Lah gue lebih suka sama dia justru. Iya. Jujur gitu ya. Jujur, dan dia setia, dan dia nggak selingkuh, dan dia stay at home. Mereka tetap di rumah berdua loh. Nikah istilahnya pasangan yang lain Mereka gitu. pintar, punya edukasi, punya pendidikan, tahu Iya. di mana gue udah homo, ya udah gue setia sama Jangan satu cari orang. masalah gitu. Jangan cari masalah. Ngomong-ngomong penyakit yang lu bilang tadi karena kurangnya sex education, penyakit orang juga kan kalau kena HIV nih, contoh amit-amit, mudah-mudahan kita semua sehat ya. Amin. Contoh, lu homo jangan-jangan, lu suka ganti-ganti pasangan nih. Sering banget. Di TikTok, Sering kan ya? baca komen-komennya. Nggak takut HIV. Ya kalau Tuhan izinkan gue HIV ya HIV aja. Ya Gue udah nggak pernah gitu ya. takut kok sama penyakit Ya. apapun. Kayak gitu. Mereka selalu ngomong kayak gitu, banyak kok. Identik homo itu bagi mereka itu HIV, salah besar. Karena apa ya tadi, lu ngekang mereka, bully mereka, akhirnya mereka ngelakuin diam-diam, akhirnya mereka gonta-ganti pasangan, akhirnya mereka nggak berani mengutarakan perasaan mereka sama satu orang. Seandainya contoh ya gue nggak bilang didukung atau diizinkan, nggak usah lah. Iya. Lu nggak usah bully, lu nggak usah urusin urusan orang, urus mind yourself gitu loh, urusin diri lu sendiri gitu kan. Nggak usah ngurusin orang gitu loh, dan lu kasih mereka edukasi, lu kasih mereka pengertian, mereka pasti gue yakin kok. Baik-baik sih, gue Pasti banyak baik-baik. kenal orang-orang Baik-baik. homoseksual LGBT itu baik-baik loh bener.
gak ada yang rese selama gua kenal ya, gak ada Dan yang gak rese. semua cowok mereka tidurin. Enggak. Ya mungkin sama kayak cewek, maksudnya sama kayak hetero juga ya, gak semua cewek diembat gitu kan. Makanya, mana yang serk sama lo ya kan. Iya. Yang ada feel-nya. Lo mau sama dia mungkin iya, tapi kalau enggak juga kayak kita yang Iya. pakai perasaan enggak. Iya, lu ketika lu sange, gak semua lu sange Nggak sama semua cowok gua sange. kan. Teman-teman dia cakep-cakep. Tapi lu nggak Seleb-seleb sange? Semua enggak sange, biasa aja. Mungkin sange ada gitu 1-2 orang, tapi enggak ngelakuin. Gak ngelakuin, biasa Karena aja gitu ya. Benar, gue jaga perasaan dia. dan Sekilas gua cinta aja dia. gitu ya. Benar. Jadi Betul, enggak bener-bener. gonta-ganti sih. Itu Oh, iya. stigmanya salah sih, enggak Salah semua. ya. Enggak semua yang kayak gitu. Berarti homoseksual tuh rentan kena HIV, terus homoseksual tuh gonta-ganti pasangan tuh salah berarti ya. Salah. Berarti salah netizen. Salah. Karena gue setia 5 tahun, 3 tahun, 2 tahun. Lama Dan gue. banyak banget masyarakat di Indonesia ini masih homofobik. Ya. Masih takut kayak, kan ada kayak isu-isu kalau homoseksual tuh menular. Bener gak sih? Iya, Kayak, betul. kalau gue temenan sama orang homoseksual, gue bakal jadi homoseksual. Kan masih banyak kayak gitu, banyak Iya. banyak homofobik. Dan lu gimana caranya nanggepin itu? Menurut Vero deh, mulai tadi. Mulai tadi kan orang ngomong mulu. Gue ngeliatin dia mulu, nanti gue jatuh cinta sama dia gitu. Menurut lu gimana cara lu ngadepin orang yang homofobik itu seperti apa? Kalau gue karena orangnya yang cuek kayak yang bodoh amat, jadi kalau gue nanggepinnya lebih ya udah gitu, terserah lu, ini itu hidup lu gitu, ini hidup gue, jadi jalin aja hidup masing-masing. Kalau dari gue sih kayak gitu nanggepin untuk yang homofobik. Biasa aja ya, udahlah Iya. terserah lu lah gitu ya. Ini hidup gua gitu ya. Betul. Kalau lu gimana? Dia simple banget ya, Iya, simple. makanya dari tadi lu Netizen ngomong. bosan gak sih ngomong? Kelihatan banget gue anak ilkomnya ya. Ilmu komunikasi, anak komunikasi banget gak sih? Kalau gue sendiri, ya tergantung. Makanya gue bilang, kalau lu homo, jangan semua lu embat. Ya, lu lihat-lihat gitu loh. Jangan teman-teman lu emang yang normal, Jangan lu pakai juga. lu jangan lu pakai juga. Itu yang bikin orang jadi homofobik. Iya, Gitu iya, loh. takut ya. Jadi takut. Tapi selama gue hidup di lingkungan berteman ya, nggak ada sih yang pernah gue cuma ada pernah satu dua orang sih. Itu yang benar-benar kayak geli karena memang dia kurang pengetahuan tentang Iya, homo. iya. Dia kurang bergaul. Kalau dia sudah bergaul sama homo-homo, sama bencong-bencong, sama Ngerti ya. lesbi-lesbi atau apa, dia pasti akan bilang, oh ternyata begini. Dan kebanyakan mereka malah seneng main sama kita orang. Iya, iya, iya. Serius, kita malah lebih menghargai loh. Justru kita kayak gue ya, gue selalu bilang, jangan. Sumpah gue demi Tuhan, gue bawa demi Tuhan nih. Lu jangan. Lu kalau nggak begitu jangan. Udah lu yang benar-benar aja. Gak usah masalah itu deh, masalah seksual, masalah kayak minum, mabok segala macam. Kalau lu ini nggak Nggak minum, minum, jangan. udah Kayak lah, dia nggak usah nih, minum. dia nggak minum. Setiap kali gue kan masih suka minum ya, Iya, iya. dia nggak minum, ya udah jangan, bagus. Sampai kapanpun kalau bisa jangan minum. Iya, Rokok iya. jangan rokok. Iya, iya, Serius. Nah sama kayak homofobik pun begitu, gue bilang kalau lu emang enggak. Kenapa mereka jadi homofobik, takut sama homo? Karena yang di otak mereka kalau homo nusuk. Nah, iya, iya. Itu yang salah. Takut Takut, digerayangin. iya. Padahal lu Kan juga ditusuk sakit. Iya. Padahal lu juga nggak mau Gua- ngebat dia juga Iya, gitu ya. nggak ada. Jadi kalau yang kayak ngondek-ngondek gitu mereka takut. Iya. Ntar kalau tidur gua mabuk dipakai nih. Iya, iya, Salah. itu stigmanya banyak seperti Lu itu harus sih. banyak-banyak bergaul. Justru Iya, iya. kayak orang-orang ini gua kasih tahu ya. Udah banyak banget sebenarnya contoh. Gak usah gua sebutin satu persatu. Homo itu, gak usah bilang homo, LGBT itu. Lu lihat, kebanyakan mereka lebih punya hati. Dalam arti donasi. Contoh, bangun tempat-tempat ibadah. Banyak banget. Support dana sama perusahaan, sama orang-orang yang yang kurang mampu, berbagi dan ngasih ilmu-ilmu yang mereka punya. Contoh kayak ilmu tentang diri mereka. Kalau bisa lu jangan, kayak yang gue bilang tadi, kalau lu nggak suka mabok jangan mabok, kalau lu nggak suka cowok jangan suka cowok, kalau lu nggak homo jangan homo, kalau lu nggak lesbi jangan lesbi. Banyak banget loh. Justru kita mengedukasi dan kita ngajarin jangan. Kalau memang lu nggak seperti, tapi kalau memang lu seperti itu, cintailah orang yang lu cintain dan jadilah setia. Jangan gonta-ganti. Iya. Serius, kalau lu nggak percaya, bertemanlah sama orang yang benar-benar homo dari hati, bukan yang homo buat-buat, bukan yang Iya, kucing. bukan kucing. Banyak homo kucing itu yang bikin rusak nama homo. Jual diri, Oh. ya kan, ngembat punya temen, pelakor juga kan. Itu banyak. Itu banyak. Itu Kucing itu simpenan maksudnya. simpenan. Dan gua nggak setuju itu. Gue juga nggak suka itu. Udah lo jangan rusak. Ini LGBT udah dibenci masyarakat nih. Lu jangan tambah rusak-rusak lah. Jangan gitu. lu tambah rusak. Buktikan lu berprestasi kayak gitu. Jadi kalau stigma orang yang kalau bilang homo seperti ini seperti itu, terus yang suka gonta-ganti segala macam, salah. Makanya gue bilang tadi, gimana lo pembawaannya dan gimana lo cara menunjukkan siapa diri lo ke orang, who you are sama orang-orang, sama cowok-cowok normal. Contohnya kayak gue bersahabat sama si A, si B, si C, mereka latar belakangnya emang normal, bukan gay, bukan homo gitu. Gue ngasih tahu,
gimana cara gue bersahabat dengan mereka. Contoh, kita mabok bareng nih, tidur bareng sebelah-sebelahan, justru nempel. Kadang mereka kayak, ya namanya tidur gimana sih, kakinya suka ngelendot ke kita. Gue gak pernah sentuh. Lo gak sentuh ya? Karena gue tahu dia straight. That's why kenapa gue gak touch dia, gue gak sentuh dia. Menghargai mereka ya? Gue hargain mereka. That's why kalau kamu tidak mau dicubit, jangan nyubit orang lain. Kalau lu mau dihargain, hargai orang lain. Itu yang selalu gue taruh dalam hidup gue, dalam diri gue. Prinsip lu seperti itu ya? Prinsip gue, mau lu seganteng apapun, secakap apapun, kalau lu udah bilang gue normal, gue gak akan pernah berani untuk enough ya berarti ya? Enough. Tapi kalau lu yang mau mulai, ya kenapa enggak? Sikat lah. Enggak lah. Ya kan kalau emang lu yang ini segala macam, tapi tetap sih kalau emang lu udah bilang lu normal atau apa gitu kan, gue gak pernah mau mencoba untuk merusak lo, nyoba lo, gue gak mau. Gue tunjukin gue berkarya, makanya gue bilang tadi kenapa gue bilang orang ngargain gue, kayak gue jujur ya. Gue 10 tahun di Jakarta kurang lebih dari 2010. 2010 ya? 2010. Gue casting, gue syuting walaupun cuma ya biasa-biasa aja syutingnya. Buat lagu juga. Gue bikin lagu, gue bikin video juga. klip. Banyak orang yang tahu gue emang atas apa prestasi gue. Contoh bikin lagu itu gue sendiri loh, dana sendiri, gue nggak pakai label, gue nggak pakai produser, indie. Semuanya gue by myself, sendiri semuanya. Akhirnya orang hargain gue. Anjir nih orang gitu loh. Dia belok tapi dia punya prinsip hidup. Dia nyari duit sendiri dan gue nggak ngucing, gue nggak jual diri. Gue nggak jual diri, gue nggak nyari duit haram, gue nggak jadi germo, gue nggak jadi cowok-cowok yang melampiaskan diri gue sama cowok-cowok normal. Nggak semua laki-laki gue lahap. Itu yang bikin gue dihargain orang. Dan lu punya prestasi. Gue punya prestasi itu benar. Ke TV-TV juga gue selalu kayak nyari momen-momen di mana gue bisa syuting jadi trendsetter. Contoh, salah satu ajang gue yang kemarin itu lah intinya gue juara 1 gitu kan. Kayak lo masuk ya itu ya. Betul, di salah satu TV itu akhirnya orang kayak, makanya pas viral di TikTok banyak orang yang tahu ini kan kalau nggak salah pernah di sini pernah juara ini ya. Iya, juara ini. Artis bukan sih gini-gini kayak gitu. Gue nggak pernah ngeklaim gue artis, tapi mereka ngeklaim gue seperti itu. Itu yang bikin gue dihargai orang. Dan lu harus punya ilmu walaupun lu gay, lu homo atau gak usah homo, gak usah gay. Lu gembel, lu apa? Lu kalau bisa kerja cari duit, lu berpendidikan. Nakal boleh, bodoh kuliah. jangan. Betul banget. Makanya gue kuliah, gue punya prestasi, gue punya pendidikan, itu yang bikin gue jadinya dihargain orang dan orang nggak takut sama gue. Mana pernah takut ya kayak lu, kayak dia mana ada. Takut nggak ketemu gue nggak? Enggak. Dan lu gue juga biasa aja, gue nggak aneh-aneh. Gue nggak bikin alis gue cuy. Gue nggak bikin bibir gue gini. Kaki dipin mata. Gue nggak pakai blush on, ya kan. Kecuali gue lagi show mungkin make up ya. Tapi kalau kayak biasa kayak gini gue tatoan laki. Karena emang ya ini gue gitu. Top banget. Bener. Gak bisa top sih. Top banget. Ya homo itu gak harus kayak gitu. Yang kayak lu bilang tadi muscle. Terus six pack. Terus metroseksual segala macam. Gue justru kebalikan deh. Gue itu cuek sama penampilan. Pakai you can see aku biasa ya nge-mall aja pakai celana pendek, pakai you can see bro, pakai sandal jepit. Sampai gue pernah ke salah satu high brand mau beli tas harganya 30 juta. Gak dihargain. Gak dihargain. Yang lagi viral. Nggak anjing, sama salah satu tempat yang lagi viral sekarang itu sampai nggak dihargain karena kita nanya-nanya HP segala macam. Oh. Siapa sih bisa beli nggak sih lo? Sumpah lo. Oh gue tahu. Sumpah lo. Sampai akhirnya beginilah pandangan orang. Makanya tergantung pembawaan lo seperti apa. Kalau lo mau dihargain coba kasih tahu mereka lu siapa. Lu punya ilmu atau enggak? Lu punya bukan harta sih, punya keberhasilan atau enggak? Punya attitude juga. Punya attitude atau enggak? Semua orang enggak lu sentuh. Kalau lu tidur sama teman lu pakai juga enggak? Enggak. Nah, gue enggak pernah ngelakuin itu, makanya orang hargain gue. Gitu sih. Ya lu berkarya aja kayak gue bikin lagu kayak bikin YouTube kayak gue bikin YouTube, bikin konten-konten di TikTok. Intinya bermanfaat bagi orang lain lah ya. Dan halal kan nyari duit. Halal. Gue enggak jual selangkangan. Oh my god. Iya kan? Gue jual ilmu gue. Iya. By the way, kalau si Vero tadi kan bilang dia bakal mau nikah. Lu bakal mau nikah kan? Iya. Berarti lu ada kemungkinan nanti lu bakal jadi heteroseksual. Atau enggak biseksual. Jangan deh. Jangan. Kok gitu? Tapi kalau lu gimana, Pak? Apa kemungkinan lu jadi hetero? Enggak ya? Maksudnya sekarang belum ada kepikiran ya berarti ya? Dan gue emang gak mau bohongin, gue bilang tadi kan. Kita sebelum syuting udah pernah cobain dong ngewe sama cewek. Gue perjaka sama perempuan. Oh lu perjakanya sama perempuan? Terus terang aja. Makanya kalau orang bilang lu karena disakitin perempuan salah. Salah ya berarti ya. Emang ini diri gue. Dan gue emang udah dari lahir begini. Jangan salahin orang tua gue juga gitu. Gue udah dititipin sama Tuhan perasaan yang kayak gini. Gak bisa lu bilang gara-gara orang tua, didikan gara-gara orang tua gitu kan. Tai banget kita yang salah, orang tua kita yang disalahin. Anjing banget itu orangnya. Padahal ya diri kita yang begini. Dan jujur gue perjaka sama perempuan. Dan gue pernah juga
juga kuliah pernah pacaran sama perempuan. Gue udah coba gitu dan gue nggak mau nyakitin dia, gue nggak mau nyakitin keluarga dia juga suatu saat. Gue nggak mau nikah atas dasar tuntutan keluarga atau tuntutan siapapun. Masyarakat ya. Kalau memang gue nantinya gue nggak tahu juga ya Tuhan membelokkan gue jadi normal, membelokkan gue jadi sama perempuan kembali atau seperti apa gue nggak tahu juga. Nobody knows gitu kan, cuma Tuhan dan alam yang tahu gitu. Kalaupun sampai seperti itu gue mau benar-benar gue straight, benar-benar gue nggak punya perasaan sama cowok. Dari diri sendiri ya. Dari diri gue sendiri, bukan karena orang lain. Kalau lu kan udah ngewe sama cewek nih. Kalau lu udah ngewe sama cewek enggak? Enggak pernah. Belum pernah ya. Belum tertarik sekarang ya. Dari SMP sih gue pacaran sama cewek. Oh, lu pacaran sama cewek? Iya, Cuman SMP. ciuman kissing gitu enggak pernah? No. Oh. Emang ngaceng? Gua mau ngomong kayak gitu tau Emang amat ngaceng? anjing. Emang ngaceng? Emang ngaceng? Enggak ya berarti ya. Cuman lu nyoba apa waktu itu nyoba doang ya pacaran sama cewek gitu ya. Iya karena kan emang gue belum tahu ya karena waktu SMP di dunia kayaknya ini gue doang nih yang beda nih. Iya ya, ini karena kan. waktu itu kan gak ada informasi juga ya mungkin ya. Iya betul, gue kira kayak ya udah gue mencoba untuk ya sama Mencoba normal seperti yang Iya, gue sih nggak bilang homoseksual tuh abnormal sih nggak. Kalau bagi gue tuh normal, cuman pilihan hidup aja yang berbeda gitu tuh. Jadi udah lah, berarti lu belum pernah nyoba cewek berarti ya. Belum. Berarti nanti ketika dia film pertama nikah sama cewek, wah. Pertanyaannya, makanya gue bilang, Bidil, saya kok gak ngaceng. nonton bokep dulu. tuh kan jujur kan nonton bokep dulu. Bokepnya yang homoseksual. Dan kalau ngambek dia ngambek. Ih sebel gitu kan Saya dia pergi. skincare-nya mana gue udah habis. Nah itu dia skincare dia parah loh. Gue yang begini aja gue gak pernah skincarean. Sumpah dia perawatannya sampai foundation kalau keluar tuh harus touch up. Oh my god. Dan dia yang pula yang milih untuk merit. Makanya gue bilang gue ngargain pilihan dia. Kalau lo emang mau merit Sudah ya. lah, lihat aja nanti gitu Lihat, ya. we'll see. Iya benar, we'll see. Iya. Kalau prinsip gue gak mau nyakitin siapapun. Kalau memang ada pun harus atas pilihan gue sendiri. Iya, Gue gak mau atas orang lain. Betul. Siapapun itu gue gak mau. Terakhir deh sebelum game, fetish lu apa? Aduh. Minum dulu biar Iya, jujur. minum dulu. Gue temenin. Rokok lagi bos. Boleh gak aku ngerokok? Bisa dia marah loh. Oh dia marah? Iya gak boleh aku ngerokok. Karena aku emang gak ngerokok. Gak perokok maksudnya. Fetis. Kamu fetis? Vero dulu deh ya. Kamu dulu deh. Fetish tuh kayak Dia nggak ada fetish itu. Contoh ada cowok gua nih, fetishnya umumnya yang perutnya rata, ngeliat perutnya rata gue jadi sange. Atau ada orang yang ngeliat Sensasi big kamu boobs apa? kayak gitu kan. Sensasinya. Iya, sensasinya apa? Ya karena makanya gue saat ini lagi program nge-gym juga karena gue ya suka ngeliatin. Nah, gue tinggal. Oh my god lo. Copot. Ini anjing. Oh, dengerin ini, Pak. Sorry. Lu bisa keluar dulu nggak? Bisa keluar dulu nggak? Kalau nggak lu tutup kuping aja dulu. Ini parah sih. Ini bikin gue ribut sama dia dan gue nggak setuju gitu. Oh my god. Bajingan sih emang. Lucu nih. Khawatir lah. Jawab. Tuh. Ya kembali lagi pertanyaan yang tadi awal juga. Kedengeran. Lu tutup aja lu buka. Boleh. Gimana. Lu cinta sama gua. Iya kayak pertanyaan yang awal juga kenapa sih homo itu mesti badannya bagus kayak gitu karena kalau menurut gue kan emang kebanyakan tuh yang homo itu suka yang kayak gitu jadi kita tuh mesti biar baik disukain sama orang kita harus bentuk badan kita kayak gitu. Oh berarti lu fetish lu yang cowoknya six pack. Iya makanya saat gitu ya? ini gue lagi program nge-gym biar sekalian cuci mata kan tiap hari. Oh my god. Ini selingkuh di depan mata lo. Berarti fetish lu itu ya. Ya, waduh. Itu kameramen gua satu saya kalau enggak mau tertarik. Itu Iqbal tuh. Lihat Iqbal barunya. Selera dia suka yang senis-senis gitu. Cari-cari gitu ya, koko gitu ya. Betul. Gede gak? Apa gue ikhlas dia kalau sama lo. Oke, I know. Tapi jujur kan? Tapi jujur loh daripada dia sembunyi-sembunyi di belakang. Gak usah sembunyi-sembunyi gue udah tahu. Lu udah tahu. Gue kan berantem dulu sebelum dia nge-gym. Oh, lu. Sempat mau putus. Gue gak izinin. Lu piti-piti gua kan pernah keren-keren nge-gym. ya. Ini Nah PT itu dia. gue ada pitinya. Oh, gila sih anjing. Kalau lu anjing gue. Astagfirullah. Aduh. Kalau lu gimana? Males jawabnya.
Sakit bro, lu tau sakit. Ya? I know you feel bro. Dan gue harus ngerasain itu dan dia antara nggak punya otak sih. Jujur sama nggak punya otak beti ya. Polos. Bukan polos, gatel. Gatel. Digaruk lah. Garuk nih, minta garuk lu. Males. Garuk tuh sama koko. Kalau gue petisnya beda sama dia. Kalau gue suka yang cute terus Oh ya, very cute. ya dia cute banget sih parah. Is, Tapi gila. walaupun ada gila-gilanya ya. Iya. Gue suka yang cute terus yang kalem karena gue bawel, gue orangnya kayak lincah gitu kan. Gue suka yang kalem gitu terus cute gitu yang Vero lucu. banget kan. Ya Vero banget. Mau banget diain. Ini. Terus yang sama sensasi gue ada satu sih, gue tuh suka yang kayak serba apa ya kayak mendadak tiba-tiba gue suka kayak sange gitu, tiba-tiba gue kayak suka yang Di toilet kan asik banget tuh. sumpah toilet sih gue kurang suka ya karena basah terus gue nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan karena basah terus berair terus dingin juga gitu kan. Gue suka yang kayak tiba-tiba kayak contoh nih, aduh bisa diomongin gak sih ya, tiba-tiba kayak suka kayak di jalan atau mau kemana nih, gue suka kayak tiba-tiba punya Sange sensasi gitu. sange gitu kayak Disepongin waktu nyetir mobil gitu kan. sumpah kalau diturutin mungkin kayak gila juga sih, crazy juga. Cobain bos, enak. Dirawa-rawa gitu. Gila. Koko Iqbal mau nggak dirawa-rawa Koko Iqbal? Koko Iqbal. By the way kalau gue bilang kayak gitu, lu pernah ngewe yang paling ekstrim di mana? Ayo. Gua Ya. pernah ngewe di itu tadi di rawa-rawa gue pernah. Anjing beneran lu. Serius di kebon. Sensasinya. Maaf ya, maaf. Outdoor ya, outdoor. Outdoor gitu. gue suka outdoor, terus suka kayak di apartemen gitu di balkon. Gila. Serius gue suka kayak kalau nggak di tempat-tempat kayak contoh nih kayak di tempat-tempat suatu tempat lah, mau itu tempat gym. Kenapa gue hindarin karena contoh ada yang genit nih, kayak di toilet umum Takut gitu lu kan. sange dipakai juga. Nah, gue takut nurutin sange gue, akhirnya gue ngelakuin di situ, gue takut. Sumpah, gue kayak gitu loh, kayak suka dengan tantangan. Gue tuh challenge, gue kan record breaker bro di salah satu TV nasional. Gue salah satu, karena gue emang suka tantangan-tantangan gitu. Gue pemecah rekor se-Indonesia loh, makanya gue suka yang tantangan gitu. Tiba-tiba gue contoh di toilet nih, ada orang yang kayak tipe gue, terus nantangin gue gitu, terus narik gue ke toilet, gue takut. Gue takut ngeladenin, takut diturutin. Jujur gue ngindarin itu sih. Tapi kalau ditanya fetis gue apa, ya kayak gitu. Gue suka yang kayak, aduh deg-degan. Adrenalin gue tuh dipacu, terus gue harus kayak, gitu kan. Gue suka itu. Gak tau, itu gila gak sih kelainan? Enggak, itu bukan kelainan. Tapi itu Gua- fetis normal kan? normal. Jadi kadang-kadang manusia kan memang ditakdirkan untuk berkompetisi dan mempunyai adrenalin gitu. Lu kayak gitu ke gua. Dan gue kalau mau keluar pasti teriak, sampai kayak gitu. Serius, kenapa kayak gitu ya? Sampai kadang gue sampai ngomong ke dia, kamu teriak dong gitu. Gue nggak tahu itu. Come on babe. Iya, kayak, sampai gue kayak jambak, kayak nyakar sesuatu gitu. Mampus. Apa karena gue juga basic yang nge-gym dulunya gitu kan? Jadi sampai kayak Enggak, mungkin musik basic dari kan lu orang situ kan, asal lu kan orangnya keras-keras kayak gitu kan mungkin. mungkin juga sih. Tapi ada kepikiran itu gak sih bakal ganti kelamin? Kalau dia kan pasti nikah. Kalau lu? Enggak, gue nggak. Oh lu karena top ya, mungkin karena top dan dia juga mau nikah. Dulu sempat kepikiran kayak aku pernah bilang juga, aku pernah kayak kepikiran karena cara cari duitnya gampang ya. Iya, Perempuan kan lebih banyak Iya, dipermudah ya. Iya. Gue sempat kepikiran sih, lihat teman-teman gue ada beberapa selebgram, beberapa YouTuber, mereka itu changing mengganti kelaminnya dan itu lebih mudah cari duitnya. Cari duitnya Mereka ya. cerita. Cari om-omnya lebih mudah kan, jadi kucing lebih mudah. Nah, gue nggak tahu lah itu ya. Intinya perempuan itu lebih dipermudah dalam cari Iya, duit. cari duit, Gue ya. sempat kepikiran kayak, aduh kayaknya enak ya kalau jadi perempuan gitu. Tapi gue mau jadi perempuan beneran gitu. Sempat gitu kan. Sempet ya. Tapi setelah kesini gitu, enggak gitu. Gue nggak mau rubah. Lu cukup di situ aja ya. Lu Cukup udah nyaman di aja. situ ya. Udah gue nyaman di situ bener. Oke. Gue nggak mau. Terus kayak, toh juga gue nggak bisa hamil kan. Iya benar. Ngapain itu? Lu nggak punya rahim juga. Nggak punya rahim. Punya memek percuma. tapi nggak punya rahim. Meki. Peki ya. Jadi nggak mau. Kalau disuruh ngerubah aku nggak mau. Udah Udah gini cukup aja. gitu ya. Lu suka syukur nggak ya udah.
Oke, thank you Verola, seru banget. Ini sampai terakhir gila nih. nih. Oh ya lu. For your information gitu, kita item nih tanpa sengaja loh. Oh, Jadi gila. kita lagi pisahkan lagi. Aku lagi di rumah, dia lagi di rumahnya. Oh, gitu lagi jauh-jauhan. Iya, terus Balik nggak ke tahu rumah kenapa masing-masing. dia taunya aku juga sukanya pakai putih-putih kan, semua barangku tuh putih kan. Oh. Tapi nggak tahu kenapa aku lagi pengen pakai hitam-hitam gitu dan Hitam-hitam, ternyata ya. dia juga hitam-hitam. Gila. Sehati sayang. Sehati sayang. Iya, kadang-kadang emang gitu hati ya. kamu nih buat Surprise. aku. Oh, jadi jangan bohongin dirimu sendiri Iya, gitu ya. jadi kamu nggak perlu bilang nikah lah segala macem lah. Nanti nikah gue ujung-ujungnya cari laki. Iya. Ya, gue bilang nih buat semua homo-homo kan kalau memang lo mau benar-benar balik to normal, please stretch only. Jangan sampai lu udah normal, punya bini, Ngelimpang punya lagi. anak, lu main berondong. Kebanyakan yang begitu, yang suka sama gue juga begitu. Rata-rata udah punya bini, punya anak buat status doang. Iya, Kasihan keluarga lo, lu justru lebih sakit. Kasihan bini lo, bukan cuma keluarga tapi keluarga bini lo. Gue bilang sama dia juga, kalau kamu memang nanti sudah Mau milih stretch perempuan, gitu ya. ya mau stretch, please stretch only. Jangan rubah lagi dan lu jangan menyimpang. Karena Just kita do nggak it tahu gitu ya, ya. just do it. Cukup sama perempuan, terserah. Iya, Tapi kalau sama laki lain gue nggak mau, gue nggak ikhlas. Kalau lu mau selingkuh sama gua aja gitu. Jangan. Tetap kita bisa jadi saudara Iya, sebagai benar-benar abang sih. adik, tapi tetap ya gue bilang sama lo tetap sama perempuan. Gue bilang sama dia jujur, iya kan? Aku bilang sama kamu. Jangan sampai belok lagi Jangan lah sampai ya. belok. Kebanyakan karena gue hidup di dunia begini udah hampir 10 tahun gue bilang. Mereka cerita capek gue beb. Ih Bohong Brondong itu gitu ya. cakep. Ih cocok beb. Ih seksi Iya, banget. iya. Anaknya udah gede udah SMP. Anjing sih. Tetap ngebrondong juga. Kasian kan? Lebih Kasian kasian mana? betul. Lebih Kasian baik betul. lu jadi homo apa jadi homo munafik? Jadi homo sih. Ah, jadi homo yang gak nyakitin siapa-siapa Iya, kan. iya, iya. Cukup sama diri lo sendiri. Iya, iya, Ini iya. lu udah homo, Jangan- nikahin perempuan, tapi masih suka sama Jangan laki-laki. nyakitin banyak orang lagi lah. Itu gitu ya. alasan gua kenapa. Jadi buat orang-orang jangan paksa kalau udah homo, ya udah biarin dia seperti itu. Kecuali dia emang ada niatan buat normal, kembali ke kodratnya sendiri, mau jadi menikahin Cowok perempuan, jadi laki-laki sejati, silahkan. Gue support. Iya, iya, Gue iya. tipikal orang yang support. Tapi dengan satu syarat, jangan pernah kembali dan jangan pernah suka sama iya, laki-laki betul, lagi. betul, betul, Itu prinsip gua. Berarti cinta tak harus memiliki ya. Cinta tak harus memiliki, walaupun sakit, Bo. Oke, Silakan. gua ada game nih buat kalian berdua nih. Dijawab cepet ya, dijawab cepet. Contoh gini, maunya siapa yang suka yang banyak makannya? Jawab namanya. Maunya si Ola, lu jawab nama Nggak dulu. ditunjuk Jangan aja. menjebak Nggak usah. ya. Enggak. Maunya kalau dia yang banyak makan, lu jawab namanya Ola gitu. Kalau enggak, lu juga Ola. Lu kalau maunya lu mengakui diri lu sendiri, jawab Ola gitu atau gua gitu ya. Ola, ingat Ola. Ola. Ola mau artas. Bibir nih. dia seksi banget ya. Gila. Gila. Kok gila sih? Curiga nih gue hostnya nih. Ini pertama kali ngechat juga ke dia bukan ke gue loh. Padahal TikTok akun gue. Lu emang kacau lu. Gua tahu nomornya dia, bro. Bohong lu. Sumpah gua gak mau. Kok bisa-bisanya dapat IG dia? Enggak. Jadi TikTok yang viral TikTok Ayo. gue. TikTok Coba dia dengerin. AA kan? AA kan? Itu kan ada logo Instagramnya kan? Gua kliknya munculnya punya dia. Masa sih? Iya beneran. Terus muncul dia, Kamu gua DM lu kan. ganti? Terus gua minta kan WA lu kan. Iya. Terus gua WhatsApp dia, terus kata dia ada abang gua, lu WhatsApp abang gua. Ya udah gua WhatsApp lu gitu. Jadi bukan karena gua ke dia, enggak. Kamu ganti IG kamu di TikTok aku. Gua ngeklik langsung ke IG-nya dia. Aku cemburu nih ceritanya dia. Gila. Lu. Canda. Canda sayang. Canda sayang. Oke. Ini ada gamenya nih. Jawab cepat ya. Pertama, siapa yang paling manja? Vero. Kenapa? Emang mungkin karena dia bot ya. Dia sama satu lagi dia butuh perhatian banget. Iya, Suka iya. cemburu Suka nggak jelas, cemburu. cemburu buta. Posesif nggak sih? Galak. Gue dicakar berkali-kali nih, lo lihat nih. Cakar dicubit kayak mama, bro. Ciut digituin. Gue jangan sampai ngelirik laki begini. Ngelirik Koko Iqbal. Iya. Abis itu diamuk di kamar mandi. Tak. Vera Berarti paling Vero manja yang dia. paling manja ya. Yang kedua sekarang nih. Siapa yang suka ngambek? Vero. Gila. Vero. Cewek banget ya. Banget. Terus dia kalau nanti jadi hetero gimana? Makanya gue bingung dia sama perempuan gimana. Ntar yang ngambek dia. Bininya pakai dildo. saya pengen fantasi lain coba deh. Melontot nih. Galak banget sih. Sabar. Thank you buat seru buat dari anjing gitu. Ini benar dia ambekan banget. Bukan banget ya berarti ya. Nih yang ketiga nih. Dia geli. Gak geli gue kayak dipakai gue ketika gue punya pasangan
Duh capek banget punya cewek anjing gitu tuh. Bininya kayaknya capek. Bini dia bakal capek banget. Capek banget. Lama-lama dia bondol bininya. Jadi buci anjing bangsat emang. Aduh rusak. Aduh. Kamu panjangin rambut dong nanti. Aduh. Udah. Jadi yang ketiga. Siapa yang paling jarang mandi? Artos, olah. Gua. Lu bahasan nih. Mungkin dia lebih jaga penampilan ya. Set biar digodain Gua lebih cuek, koko-koko. iya. Gue cuek. Itu tetap aja. Anjing sih emang. Si Miro. Aduh. Apa sih ya? Bercanda ini. Emang gatel. Makanya udah cepet-cepet nikah deh lu. Biar gue bebas sama yang lain. Oke, karena dulu jarang mandi ya, karena lu Jarang mandi. lebih cuek ke Cuek, penampilan. aku cuek. Ya lu lihat aja nih gue pakai topi ke belakang. Dia nggak suka Iya, banget. Jangan pakai topi kayak anak alay, anak gembel katanya. Yang rapi dong, yang Baju banyak klimis yang gitu ya, bagus, Miro iya, ya. klimis. Gak bisa gue. Iya. Tatoan, berandal. Iya, Jadi kalau iya, gue kayak iya. diam tuh kayak stretch. Iya, Cewek iya, suka iya. salah paham. Jangan kalau ngomong. Iya. Ngolekan gue dibanding Kalau dia. kemana-mana juga kayak pergi nih kayak, ganti kayak bajunya gitu yang bagus dikit kayak Lu gue yang yang ngomel. Iya, yang sumpah, ngomel sumpah. ya. Kayak harus pakai kemeja kayak ini rapi gitu. Aduh, bukan gue banget. Gue pakai kaos, sandal Dasar lu sering jepit. digodain cewek ya, karena mungkin lu karena ya lu Kalau gue cuek diam, gitu. gue duduk nih diam. Wih cowok ganteng gue Ah. gitu ya. Pasti kan siapa nih? Hola. Aduh, pusing. Oke, pertanyaan selanjutnya. Top ngondek. Top ngondek. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Siapa yang paling sangean? Olah. Olah. Kan gue bilang. Iya, lu udah cerita tadi. Gue Iya, ngeliat dia karena- pakai boxer nih. Udah sange banget tuh ya. Otak gue udah kemana-mana. ternyata nih. Karena kalau aku lebih suka ke kayak Thailand love gitu kan. Love story. Ya, love story gitu ya. Yang romance Romance, gitu ya. Betul. Tapi kamu tetap ngeliatin cowok six pack. Gimana sih? Aduh, sakit. Ya kalau emang suka yang romance udah dong satu-satu aja ya. Gak apa-apa biarin di sini gue buka-buka Anda. Capek gue Kan dia jaga dia. yonger. Jadi Apalagi sekarang jiwa kita lagi pisah petualangannya. ranjang nih. Ya kan? Khawatir lu ya. Lagi ngisi soalnya. Ah, my god, berapa bulan? 17 tahun gak putus-putus. Dia lagi di rumahnya, gue lagi di rumah gue. Jadi bingung kan gak bisa ngontrol dia 24 jam. Iya, bener. Bodo amat dah, serah lu. Ya, pertanyaan selanjutnya. Siapa yang paling cepat keluar? Olah. Vero, No, beda cepat nih. keluar. Kamu lah. Vero, cepat keluar. Cepat keluar gimana? Tapi tergantung sih. Kan yang make elu. Iya tapi kalau tergantung. Kalau gue lagi sange banget, gue bisa cepet. Tapi kalau emang gue lagi pengen main-mainin dia, gue bisa lama. Iya gak sih? Kalau dia ya emang gak lama-lama banget. ya cepet. Gue tar dulu. Gue nge-like anjing kepala gue. Kan Lu traveling ya? Iya, gak lu topnya. Iya. Lu topnya dia botnya kan. Kan yang keluar ya gue kan. Iya, kenapa dia yang paling cepat keluar? Ya karena dia menikmati. Oh. Jebolan gue itu jebolan. Ya gitu. Kalau dia udah kayak sange banget bisa cepet. Gue juga gitu. Kalau gue sange banget gue bisa cepet. Tapi kan penetrasi dari belakang nih. Heeh. Berarti lu mainin punya lu sendiri atau dimainin sama si Ola? Kadang dia main sendiri, kadang Oh, gue gitu. gak suka mainin ini gak Oh, suka. I see. Nggak tahu kenapa ya. Iya. Agak aneh sih. Gue lebih suka mainin belakangnya. Bootsnya. Ya, Oke. Gue paham sekarang. jadi itu sesuai dengan kondisi sih. Iya, tergantung siapa yang sange duluan gitu ya. Tergantung suasana pokoknya. Suasana ya. Kalau gue nggak sange-sange banget, gue bisa lama. Bisa lama ya. Kalau dia bilang sakit cepetan, Nah, bisa cepat. Udah bisa cepet. Bisa lu atur ya. Sesuai dengan mindset gue. Mau coba? Dia datang kayak, waduh. Aduh, pusing banget gue lihat dia. Siapa yang paling banyak mantannya? Vero. Wah, Vero. anjing kan lu paling Gue paling tua tapi umur dia masih 19 saja, mantannya banyak banget. gila. 30 lebih kali ada. Anjing. Gue cuma 5 mantan gue. Serius. Seriusan lu? Masa lu gak bisa lihat? Lihat dong muka dia. I Penjahat. Penjahat. Gila. Iya karena kan kalau Olah kan dia yang tadi dia bilang lama kan sampai bertahun-tahun. Kalau gue nggak ada yang sampai bertahun-tahun gitu sih. Paling lama berapa bulan? Sebulan paling lama 2 minggu. Gue yang paling lama sama gue. Iya. 7 bulan dong. Karena lu mungkin bisa mengayomi kali. Capek juga ya jadi Ola ya. Banget. Makasih sudah mewakili gue. Banget bro. Sumpah ya kalau gue nggak sayang, gue nggak cinta, aduh.
Udah kabur dari kapan tahun, gue kapan hari. Capek. Yes. Boleh nangis gak capek. Gila sih. Harus ngalah, ekstra ngalah. Iya. Kalau enggak udah selesai gue dari dulu. Kalau kelihatan ini pertanyaan selanjutnya ini gue tahu jawabannya. Siapa yang paling genit? Ola. Vero. Lu genit, Dia genit juga sih. tapi lu mengakui bahwa lu genit. Gue genit. Genitnya gimana? Tapi genit ngelihat kayak gue bilang tadi, Oh, ngeliat ya, orang. cuman Tapi chat gue gak ngelakuin. gitu. Tapi kalau ngelakuin dia, Emang lu pernah selingkuh? janjian diam-diam, ngebalas chat diam-diam. Enggak. Jangan bohong. Jangan bohong. Kalau genit sih ya sama sih kayaknya gitu. Kita genit, Kalau aku genit juga sih. Genit juga ya berarti ya. Bayi kan cuma sekilas doang lah gitu Nah, ya tapi udah gue oke. ngelakuinnya Iya. gitu. Cuma Paling parah-parah gue sekedar PC. chat-in, yang tadi yang berantem itu. Kalau dia jumpa. apa buktinya ngomong kayak gitu? Kamu sampai di toilet ngapain tuh? Oh my Kan Gini di toilet sendiri ngebayangin. Kamu udah ngaku kan kemarin? Kata dia sampai ngebayangin segala macam. Lebih Tapi parah dia nggak sih. sampai melakukan kan? Nggak tahu ya, gue nggak Oh nggak tahu. tahu, biar Tuhan yang tahu lah ya. Saya beberapa kali dia Sabtu Minggu kan jatahnya gue nemenin gue kan. Senin sampai Jumat dia ngantor kan, Sabtu Minggu jatahnya gue. Beberapa Sabtu itu dia alasan kesana lah sama keluarga inilah, family lah. Ternyata dia jumpain orang, nggak tahu dia ngapain. Genit. Oh, gitu. Genitnya dia beda, genit gue beda. Oh, beda ya. Aku aja. Mungkin genit lu lebih dewasa lah, lebih bisa mengerem lah ya. Gue ngerem sih. Ya biarin lah, dia Vero kan younger gitu kayak kepo, apa nih, Pengen, nih. iya, pengen sana, pengen sini. Kalau kita kan, wah kok kita anjing. Maksudnya kalau seumuran kita kata, ya sudahlah cukup bagi satu kita nyaman ya sudah. Gitu. Iya juga nggak apa-apa lah, kalian aja bisa trisam. Forsam kalau nggak orgi. Orgi. Orgi anjir. Aduh, terakhir. Terakhir mulu lu. Enggak, ini game yang terakhir, maksudnya pertanyaan terakhir. Siapa yang desahannya paling keras? Olah. Olah. Oh, coba lu, Kayak gue gua pengen dengar dasarnya kayak gimana sih? Gue ya kalau mau Gue dengerin dong. jujur ya, kalau gue kayak udah klimaks banget, gue bisa sampai kayak ngejambak rambut gitu, kayak sampai nyakar gitu kayak. Oh, sampai kayak gitu ya. Sampai kadang tetangga gue takut denger. Seriusan? Sumpah. Sampai tetangga kita yang di rumah gue pernah denger, ingat gak? Yang di sana rumahku. Iya, tahu. Yang sebelah bilang, pantesan lu semalam ngapain lu? Ingat gak? Sumpah demi itu mbak ngomong kayak gitu. Gila. Sumpah demi Tuhan. Demi Tuhan Teriak lagi. banget. Karena tembok ya. Emang gue gitu kalau udah kayak horny banget kayak sampai kayak gitu, nggak tahu ya kenapa ya. Karena mungkin basic nge-gym, kalau anak nge-gym memang gitu sih. Gitu. Iya. Kan, itu ngaruh loh. Sumpah. Kalau dia kayak di sini ada ke gym semua lu. Iya kan? Lu kalau coli jujur aja. Kalau mau keluar, bener nggak? Bener nggak? Siapa yang anak gym dia? Dia nge-gym juga. Jujur-jujuran, bener kan? Bener kan? Gak usah munafik deh. Ya kan lu gak ngebayangin laki, tapi ngebayangin perempuan. Tapi bener kan kalau mau keluar kayak, gitu kan. Nah tuh, Iya lagi. serius. Itu ngaruh loh. Dan gue lebih suka jerit. Kadang kalau gak ngomong, lebih puas. Kalau dia malah kayak diem, kayak ketebong pohon, ketebong pisang. Kadang gue sampai Teriak desah lah, dong, teriak lah. teriak. Sumpah, bener gak? Kasih tau, aku suka ngomong kayak, sayang teriak dong, Iya. desah dong, Kamu desah. punya siapa gitu. Gue nemu duit. Disawer. Sampai gitu, saking emang kayak bagi gue tuh kayak klimaks. Iya. Puas. Yang penting nggak lebih yang kayak, nggak gitu, gue jijik juga. Iya, gitu. Tapi iya. kayak, gitu kayak pas klimaksnya aja gitu. Pas dia lagi sakit, lu kesakitan aja. Gue lebih suka. Oh jadi lu kalau lu desah gitu, lu puas aja kan udah? Gue puas. Klimaks banget berarti ya? Klimaks banget. Jadi kayak lebih, gitu kayak lebih maksimal aja sih. Hasilnya tuh kayak maksimal. Thank you. Ini pengalaman seru banget. Ini podcast yang Habis ini lu nyobain. Gak. Thank you banget bro. Siap. Hola Vero. Siap. Ya. Ada yang mau lu sampein gak ke keluarga atau ke penonton? Itu ke masyarakat? keluarga nih. Ya terserah, kan keluarga lu juga penonton. Bisa aja nonton nanti gitu kan. Ada yang mau lu sampein gak buat ke mereka gitu? Dari Ola dulu deh. Dari gue ya, kalau gue sendiri sih buat keluarga dulu ya ini gue
inilah gue gitu, apa adanya gue aja gitu. Selagi gue nggak narkoba, gue nggak maling, gue nggak rampok gitu kan, tetap kok gue juga ingat Tuhan. Pasti banyak yang ngomong nih, lu ingat Tuhan tapi lu begitu. Di ajaran Tuhan kan gak ada yang begini, gak ada yang begitu, gak ada yang begitu, segala macam lah. Capek gitu loh kalau nurutin omongan lu, capek gitu. Bagi gue intinya gue nggak ganggu orang, gue nggak ngerusak hidup orang, gue ngejalanin apa yang gue jalanin, dan gue nggak ngerugiin siapa-siapa gitu kan. Dan yang gue lakuin juga menurut gue positif, dalam arti ya gue nggak gonta-ganti pasangan gitu, gue setia sama satu orang, gue tulus sama satu orang gitu kan. Dan juga ya gue nggak mau nutupin siapa diri gue juga nggak mau nipu siapa-siapa gitu kan. Gue bahagia dengan pilihan gue kayak gitu. Nah buat LGBT di luar sana, siapapun lo gitu kan, gua rasa lu juga sudah harus bukan harus show up juga sih. Kalau memang lu nggak tipikal orang yang ekstrovert kayak gua yang nggak mau show up, nggak apa-apa, itu pilihan lo. Tapi setidaknya lu jangan bohongin diri lo sendiri, dan lu jangan nipu perempuan-perempuan di luar sana. Jujur, walaupun gue begini, gue sangat menghargai perempuan. Gue nggak mau nyakitin perempuan, gue nggak mau nipu mereka. Kasihan mereka, karena lewat rahim mereka akan tumbuh keturunan yang itu, dan keturunan lo itu akan ngerasain sakitnya ketika lo pura-pura mencintai perempuan itu sampai lu punya buah hati dan lu masih berhubungan sama laki-laki. Kalau memang lu mau milih jalan yang laki sama perempuan, lu jadi normal, lu tobat, lu mau jadi straight, oke. Just be a straight boy. Cukup jadi orang yang laki dan normal, jangan sama laki-laki lagi. Tapi kalau lo emang nggak bisa ngejalan itu, lu cuma mau jadi status, gue bilang jangan. Lu cukup buktiin siapa diri lo dengan hal-hal baik. Contoh lu berkarya, lu punya usaha, sorry ya, dimanapun kayaknya nggak cuma di Indonesia, di luar negeri ini juga, kalau lu punya uang, semua orang tunduk sama lu, semua orang datang sama lu, serius. Dalam arti kalau lu punya kejayaan, banyak kok homo-homo, banci-banci, waria-waria, banyak yang jaya, semua orang nunduk sama dia. Nggak semua ya, tapi banyak orang yang nunduk, bahkan banyak yang minta bantuan sama dia. Dan mereka juga yang mereka lakuin adalah banyak bantu orang, gitu loh. Walaupun lu homo tetap berbuat baik. Dalam arti lu tetap ikat agama, ya lu tetap ibadah gitu kan, lu tetap menjalani hal-hal baik, kayak lu tetap berbagi sama orang miskin, lu tetap sharing ilmu-ilmu baik sama orang-orang yang membutuhkan gitu. Kayak gue yang gue lakuin ya, gue berkarya, gue bikin lagu, gue bikin karya-karya gue bikin hal-hal baik, kayak gue tetap bantu orang. Gue paling nggak bisa lihat orang, contoh kayak bapak-bapak pengamen atau bapak-bapak tua yang lagi ngambil barang-barang bekas, apa itu namanya, pemulung. Ya sama kamu juga sering ya, kita lewat, kita pasti stop. Kita lewat, kita stop, kita kasih uang. Walaupun emang uang nggak seberapa, kita kasih. Kalau ada makanan di mobil, kadang kan gue kalau habis nge-MC nih suka dibekalin makanan, barang-barang kayak hadiah-hadiah dari pengantin, gue kasih sama pengamen itu, sama pengemis itu gue kasih. Karena dengan itu lu akan diingat kebaikan lo gitu, bukan negatifnya lo. Kalau lu memang homo lah homo gitu, nggak usah jadi orang lain gitu loh. Intinya, tapi kalau be yourself, baik dan dengan orang lain, baik gitu sama orang lain, betul. Walaupun lu homo, lu tetap berbuat baik ya. Jangan sampai lu udah homo, lu jahat, lu penjahat, lu ngerampok, lu nyakitin orang. Itu yang nggak baik. Itu yang ya akhirnya lu dibully orang. Seumur-umur jujur, selain TikTok ya, baru-baru ini TikTok itu pun nggak banyak sebenarnya. Ya mereka yang nggak kenal gue, tapi yang kenal gue nggak pernah sih ngehina gue sampai ngata-ngatain gue, nggak pernah. Tapi yang nggak kenal gue memang banyak yang ngatain kayak orang tua lu nangis gak sih, sedih, atau ngata-ngata kayak ih lu tuh tobat, lu masuk neraka segala macam. Enggak satupun manusia yang tahu neraka dan surga kita, gitu loh. Walaupun gue begini, gue tetap berbuat baik. Mau masuk neraka atau surga itu urusan gue. Surga gue belum tentu milik lo, neraka gue bukan urusan lo. Itu udah umum banget ya. Gila. Jadi sekali lagi, siapapun lo, just be yourself, and I am who I am, you who you are. Selesai. Selebihnya terserah lu mau ngapain, yang penting lu gak ngerugiin orang dan gak ganggu hidup orang. Dari gue gitu doang. Mantap sekali statementnya dari Ola. Sekarang dari Veron yang dari diem aja. Wah, coba apa yang mau lu sampein ke penonton? Ya, kalau dari gua, untuk teman-teman yang suka ngehujat gitu, kalian kan nggak tahu kita gimana aslinya gitu kan. Kita nggak ngerugiin kalian gitu. Jadi ya kalau kalian pengen dihargai, ya kalian juga harus ngehargain kita. Oke, cukup ya. Intinya jangan sampai lu gak mau dicubit, jangan nyubit orang lain. Betul. Thank you. Tepuk tangan sekali lagi buat Ola, buat Vero. Untuk penonton, ini percakapan podcast paling seru yang pernah gue hostin. Gila, narasumbernya gila banget. Puas lo, puas. Puas banget gue. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe channel Ability Channel. Because this is everything about your ability. Ability. Bye.